Bab 1361, sekali lagi ke stepa pembantaian darah. Ketika didorong ke sudut, kelinci pun akan membalas. Dengan seorang murid yang memimpin, beberapa orang segera mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang Tian Mingzi. Tian Mingzi mencibir. Saat ini dia memang terluka parah, tetapi bahkan jika dia hanya memiliki 40% dari kekuatan aslinya yang tersisa, dia masih berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan Lin Ming dalam kondisi puncaknya. Bagaimana mungkin murid-murid muda dari Tanah Suci Skydark ini bisa berharap untuk bersaing dengannya? Bang! Kekuatan domain meletus. Kedua murid yang memimpin tiba-tiba merasakan energi di dalam tubuh mereka sepenuhnya ditekan oleh wilayah kekuasaan Tian Mingzi. Tian Mingzi menggenggam kedua dahi mereka. Seni iblis penyerap surga. Garis hitam bersinar. Kedua elit muda ini semua vitalitas darah dan energinya langsung terkuras habis oleh Tian Mingzi. Tuan yang terhormat, mohon maafkan kami. Murid-murid muda ini tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Tian Mingzi sejak awal, dan sekarang mereka melihat betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka, sedikit kepercayaan diri yang mereka miliki telah hancur total. Mereka semua berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Kulit Tian Mingzi sangat acuh tak acuh. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Meskipun saya dapat membuat sumpah iblis hati untuk menahan Anda pasti akan ditangkap oleh orang lain dan jiwa Anda akan dicari. Jika itu terjadi, urusanku dengan sendirinya akan terungkap. Jika kamu bisa mati dengan baik dan tenang sekarang, aku akan memperlakukan keluargamu dengan baik. Saat Tian Mingzi berbicara, tangannya membentuk roda di udara. Ini adalah cakram roda yang berevolusi dari seni iblis penyerap surga. Ketika murid-murid muda melihat ini, wajah mereka menjadi abu-abu karena putus asa, hati dan pikiran mereka gemetar. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka katakan, hal itu tidak akan bisa mencegah kematian mereka yang tak terelakkan. Setiap murid Tanah Suci Skydark ditelan oleh cakram roda ini, berubah menjadi vitalitas dan energi darah murni yang kemudian diserap oleh Tian Mingzi. Tian Mingzi merasakan kekuatannya pulih dengan cepat. Ratapan sedih dan lolongan kesakitan bergema di langit. Dalam sekejap, ke-12 murid yang dikirim ke planet tumpahan langit telah disedot hingga kering oleh Tian Mingzi. 12 orang jenius dari pengaruh Raja Dunia Besar telah meninggal secara tragis dan kejam. Tian Mingzi sama sekali tidak peduli dengan kerugian ini. Bagi sebagian besar pengaruh Raja Dunia, alasan mereka membesarkan generasi baru dan melatih para elit adalah demi masa depan keturunan keluarga dan sekte mereka. Mereka berharap ketika generasi tua menurun, generasi baru akan menggantikan mereka dan membiarkan sekte mereka maju ke masa depan yang lebih cerah. Namun bagi Tian Mingzi, alasan dia membesarkan junior hanya untuk membesarkan bawahan dan menambah jumlah bidak catur yang dimilikinya. Dia membutuhkannya pada saat-saat penting untuk menyelesaikan rencananya. Dan sekaranglah waktunya menggunakan junior ini. Meskipun mereka juga merupakan tanah suci Raja Dunia, ada perbedaan besar. Ini karena ambisi Tian Mingzi terlalu besar. Dia ingin menjadi dewa sejati dan mencari jalan menuju kehidupan abadi. Alasan dia mendirikan tanah suci Skydark adalah untuk menciptakan alat untuk membantunya di masa depan. Jika perlu, dia rela membuang seluruh tanah suci Skydark, dan apa bedanya baginya jika dia melakukannya. Setelah menyerap 12 murid ini, kekuatan Tian Mingzi kembali. Dia tidak lebih lemah dari saat pertama kali bertarung dengan Lin Ming. Namun sebagai perbandingan, Lin Ming telah membakar setengah esensi darahnya dan telah menerima luka besar. Di bawah kondisi fisik yang sepenuhnya terdistorsi ini, perbedaan di antara keduanya bahkan lebih jelas. Astaga, pesawat ulang-alik yang mempesona itu melintas melalui kehampaan. Dalam setiap kedipan mata, Lin Ming melintasi 300 sampai 400 mil. Pesawat ulang-alik melewati kehampaan berulang kali. Setelah berkali-kali, ketika Lin Ming menembus kehampaan sekali lagi, dataran merah darah yang luas dan tak terbatas tersaji di hadapannya. Awan merah suram menggantung rendah di atas dataran, seolah-olah akan menjatuhkan darah. Seluruh lingkungan tampak terkekang dan tertekan. Dataran ini disebut stepa pembantaian darah. Setelah bertahun-tahun berlalu, Lin Ming akhirnya muncul kembali. Saat Lin Ming memasuki Blood Slaughter Steppes, tubuhnya bergetar hebat. Dia hampir jatuh dari pesawat luar angkasa. Saat ini, hidung dan telinganya meneteskan darah. Wajahnya lebih putih dari kertas dan tubuhnya menggigil. Lin Ming, di ruang Magic Cube, sudut mata Mo Eversnow basah oleh air mata. Ketika Mo Eversnow pertama kali mulai membakar jiwanya, Lin Ming merasakan sakit yang menusuk hati dan menyayat hati, baik fisik maupun emosional. Tapi ketika Lin Ming telah membakar setengah esensi darahnya, Mo Eversnow juga patah hati. Untuk membakar setengah esensi darahnya sekaligus, itu adalah sesuatu yang akan sangat mempengaruhi prestasi masa depan Lin Ming. Kerugian ini terlalu besar. Lin Ming, kenapa kamu melakukan itu? Dalam pertempuran itu, kamu membakar setengah esensi darahmu. Tahukah Anda betapa cerahnya masa depan Anda? Tapi karena ini, pertaruhan putus asa Lin Ming memang memberi mereka peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun di mata Mo Eversnow, peluang kecil ini mungkin tidak dapat dipertahankan. Untuk kesempatan yang tidak diketahui ini untuk menyelamatkan dia dan dia telah membayar harga yang sangat dalam dan menyakitkan. Mo Eversnow merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya karena hal ini. Dia berubah menjadi bentuk jiwa di depan Lin Ming, dengan lembut membelai pipinya. Di matanya, air mata kristal cemerlang menyinari berlian tipis.
Jika esensi darahku terbakar, aku masih bisa menemukan cara untuk menebusnya. Tapi Nona Mo, jika kamu benar-benar membakar jiwamu, kamu akan binasa di sana. Bahkan jika saya melangkah ke alam ketuhanan sejati di masa depan, tetap tidak ada yang bisa saya lakukan. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan darah dari setiap lubang dan wajahnya sepucat kertas. Namun meski begitu, dia tetap tersenyum lembut. Wajah tersenyum ini seperti ekspresi jujur seorang anak tetangga, cerah dan hangat seperti sinar matahari. Itu adalah emosi yang jarang terlihat di wajah Lin Ming. Saat Mo Eversnow melihat senyuman ini, hatinya tersentuh sekali lagi. Lin Ming, mulai sekarang, tolong panggil aku kakak magang senior. Lin Ming telah bergabung dengan Tanah Suci Bulu Hijau, dan di masa depan, ketika Tanah Suci Bulu Hijau dibangun kembali, dia dan Mo Eversnow akan berasal dari sekte yang sama. Memang benar baginya untuk menelepon kakak perempuan magang seniornya. Tentu saja, kakak magang senior. Lin Ming tiba-tiba berkata. Dia tidak suka memanggilnya Nona Mo karena dia merasa nama itu terlalu jauh, seperti orang asing. Meski begitu, jika dia tidak memanggilnya Nona Mo, dia tidak tahu harus memanggilnya apa lagi. Dia tentu saja tidak bisa memanggil namanya, Eversnow. Selama bertahun-tahun, Mo Eversnow memiliki status setengah master baginya, dan dalam pikiran Lin Ming, dia tidak punya apa-apa selain rasa hormat terbesar padanya. Saat Lin Ming melihat Mo Eversnow masih cemas, dia berkata, saudari magang senior, yakinlah bahwa meskipun saya membakar 50% esensi darah saya, atau bahkan membakar 70% esensi darah saya, selama saya tidak mati, saya masih bisa menjadi seorang Empyrean di masa depan dan menjadi dewa sejati. Meskipun sulit untuk memulihkan esensi darahku setelah terbakar begitu banyak, itu bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Lin Ming mengatakan ini, Mo Eversnow merasakan beban di hatinya. Memulihkan esensi darahnya, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin jelas dan bersemangat vitalitas darahnya, semakin sulit memulihkan esensi darahnya. Jika seseorang adalah seniman bela diri penghancur kehidupan alam rendah dengan dasar yang sangat ceroboh, maka mereka dapat memulihkan esensi darah mereka di alam rendah dengan menemukan beberapa bahan surgawi. Tentu saja, apa yang disebut bahan surgawi, ini hanyalah sisa-sisa dari para jenius dari Tanah Suci Raja Dunia Agung, sesuatu yang tidak akan mereka ambil jika mereka melihatnya di pinggir jalan. Ini juga masuk akal. Bagi seniman bela diri penghancur kehidupan di alam bawah, bahkan jika mereka membakar seluruh esensi darah mereka tanpa setetes pun tersisa, seberapa besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Ming, tidak hanya fondasinya yang sangat kokoh dan dalam, namun vitalitas darahnya, api kehidupannya, seperti nyala api yang berkobar yang tidak akan pernah surut. Ingin mengembalikan esensi darahnya akan sangat sulit. Bahkan jika Lin Ming membuka gerbang kehidupan dan memperoleh kemampuan untuk memulihkan esensi darahnya, yang paling bisa dia pulihkan adalah 10-20%. Mo Eversnow sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Ming pertama-tama berkata, kakak magang senior, tidak perlu berbicara. Saya sudah mempertimbangkan semuanya, hanya saja ada banyak hal yang bahkan saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Saat Lin Ming berbicara, kulitnya segera berubah. Baru saja, dia merasakan perasaan yang kuat mengunci dirinya. Perasaan ini seperti lintah yang menempel di tubuhnya, mustahil baginya untuk melindunginya. Perasaan ini suram, mengerikan, dan kuat. Tidak perlu memikirkan dari siapa asalnya, hanya ada satu orang, Tian Mingxi. Lin Ming tidak pernah menyangka bahwa serangannya yang menghabiskan setengah esensi darahnya akan mampu menghancurkan avatar Tian Mingxi. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tian Mingxi akan pulih begitu cepat, dan bahkan akan mengejarnya sekarang. Saat ini, situasi Lin Ming sangat buruk. Jika dia disusul, tidak ada yang menunggunya selain kematian. Tian Mingxi. Mo Eversnow melihat ekspresi Lin Ming yang berubah dan menebak dengan tepat bahwa Tian Mingxi telah mengunci dirinya. Tian Mingxi terlalu tangguh dan dia telah mempelajari berbagai kemampuan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengingat aura seseorang, tidak peduli apakah mereka naik ke surga atau neraka, dia masih bisa melacaknya. Satu-satunya kemungkinan bagi Lin Ming untuk mencegah hal ini adalah jika ia mengembangkan teknik mengubah penampilan hukum mimpi ilahi hingga menggeser tulangnya dan bahkan mengubah aura jiwanya. Tapi sekarang, kemahirannya dalam keterampilan ini masih terlalu kurang. Pergi, Lin Ming mengaktifkan pesawat luar angkasa untuk merobek kekosongan sekali lagi. Hanya dalam waktu sebatang dupa setelah Lin Ming menghilang, pada titik di mana dia berdiri, kekosongan itu terkoyak. Tian Mingxi berjubah hitam perlahan keluar. Meskipun avatarnya hanya memiliki budidaya alam laut ilahi, dia tidak membutuhkan alat ajaib untuk berpindah melalui kekosongan alam bawah dan mengejar Lin Ming. Ini bukan karena pesawat ulang-alik Lin Ming lambat, tapi karena hukum luar angkasa Tian Mingxi terlalu keras. Meskipun budidaya avatarnya kurang, sebenarnya ia mewarisi hukum tubuh asli Tian Mingxi. Dataran ini, Tian Mingxi berhenti di tempatnya, tidak segera masuk. Dia bisa melihat keanehan dari Bloodslater Steppes dengan sekali pandang. Berdasarkan semua alasan, ini adalah tempat yang seharusnya tidak ada di dunia alam rendah. Namun, saat dia memikirkan penghalang cahaya abu-abu yang mengelilingi keseluruhan planet tumpahan langit, dia bisa menerimanya. Mungkinkah Tuan tak dikenal yang memasang penghalang untuk melindungi benua tumpahan langit melakukannya karena dataran merah ini? Dataran ini memiliki aura kutukan, mungkinkah ini ditinggalkan oleh kekuatan ilahi yang transenden, seni kutukan dewa?
Tian Mingzi berpikir sendiri. Intuisinya tidak salah, stepa pembantaian darah memang terkutuk. Di benua iblis suci, stepa pembantaian darah dikenal sebagai tanah terlarang bagi semua seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi ke atas. Jika seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi masuk, mereka akan baik-baik saja pada awalnya, tapi setelah itu mereka akhirnya akan menderita kematian yang tragis dan menyedihkan di masa depan. Ini adalah akibat dari kutukan. Sekali atau dua kali tidak bisa dianggap apapun. Tapi, di masa lalu, banyak penguasa laut ilahi dari benua iblis suci, Kaisar Iblis, Kaisar Fei, dan banyak lainnya, telah terbunuh oleh kutukan stepa pembantaian darah. Setelah itu, tidak ada seniman bela diri tingkat tinggi penghancur kehidupan yang berani memasuki stepa pembantaian darah. Dengan demikian, stepa pembantaian darah dan menara pencakar langit di sini dianggap sebagai arena hebat bagi para seniman bela diri yang berada di bawah alam penghancuran kehidupan. Bagi seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi dan seniman bela diri laut ilahi, kecuali mereka menjadi iblis surgawi bersayap 12 sebelumnya di menara Sky Split, mereka akan dikutuk oleh stepa pembantaian darah. Seni kutukan dewa, ini seharusnya tidak digunakan dengan sengaja. Sebaliknya, dua master ekstrim pernah bertarung di sini, dan salah satu dari mereka menggunakan seni kutukan dewa. Akibat dari pertempuran itu meliputi seluruh wilayah ini, mengutuk negeri ini. Sungguh kekuatan ilahi yang transenden dan menakutkan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, tanah ini masih terkena dampak seperti sebelumnya, tanpa menghilangkan kutukannya. Avatar Tian Mingzi mewarisi pengalaman dirinya yang sebenarnya. Dia segera menyadari alasan tanah terkutuk ini. Di masa lalu, karakter yang bertarung kemungkinan besar adalah orang Empyrean. Tetapi bahkan jika mereka adalah orang-orang Empyrean dan akibat dari pertempuran mereka tersebar di sini, hal itu seharusnya masih memudar seiring berjalannya waktu. Bab 1362, ke jurang iblis abadi sekali lagi. Selama setengah jam penuh Tian Mingzi berdiri diam di depan Blood Slaughter Steppes. Baru saat itulah dia mulai terbang perlahan. Kutukan yang tersisa dari seorang Master Empyrean, meskipun itu tidak dilakukan dengan sengaja, dan meskipun itu hanya akibat dari pertempuran besar 100.000 tahun yang lalu, masih harus ditangani dengan hati-hati. Tentu saja, avatar Tian Mingzi lah yang memasuki stepa pembantaian darah dan avatarnya lah yang tahan terhadap kutukan. Bahkan jika avatarnya tidak mampu menghindari kekuatan kutukan, itu tidak akan langsung membunuhnya saat masuk. Kekuatan kutukan semacam ini seringkali membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan sebelum terwujud dalam peran yang terlihat. Jika Lin Ming terbang ke sini, apakah itu berarti ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Mungkinkah dataran merah darah ini menjadi alasan mengapa Lin Ming mampu menjadi jenius nomor satu di alam ilahi, meskipun ia berasal dari alam bawah? Tian Mingzi tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dia merasa semakin yakin bahwa perjalanan ke Sky Spill Planet ini adalah pilihan yang tepat. Siapa yang mengira bahwa dunia di alam bawah ternyata memiliki rahasia yang begitu menggemparkan? Lin Ming, saya pikir Anda adalah bintang gelap, tapi saya tidak pernah membayangkan Anda akan menjadi bintang keberuntungan saya juga. Tanpa Anda, bagaimana saya tahu tentang peluang keberuntungan di sini? Tapi sayang sekali, rahasia apapun yang kamu miliki, semuanya akan menjadi milikku. Hahaha. Tian Mingzi tertawa terbahak-bahak. Saat dia terbang ke Blood Slaughter Steppes, kecepatannya meningkat. Saat ini, di salah satu dari 12 menara pencakar langit Blood Slaughter Stepa, Menara Polaris. Di lantai 4 Menara Polaris, di aula besar yang mewah, 7 atau 8 lelaki tua berjubah panjang duduk mengelilingi meja bundar, mendiskusikan pencalonan ketua tertinggi yang baru. Penguasa tertinggi Menara Pencakar Langit adalah ketua menara, namun di bawah ketua menara adalah ketua tertinggi. Para ketua tertinggi ini adalah para jenius sebelumnya di Menara Sky Split. Setelah melewati pembantaian hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka perlahan-lahan naik ke posisi ketua tertinggi. 7 atau 8 ketua tertinggi ini belum lama menduduki posisi mereka. Jika seseorang harus memikirkan alasannya, itu karena bencana besar yang terjadi di Blood Slaughter Stepa 10 tahun lalu. Karena bencana tersebut, beberapa Master Menara, bahkan lebih banyak lagi ketua tertinggi, dan Master Stepa sebelumnya sendiri telah meninggal. Master Stepa telah digantikan oleh manusia, menyebabkan kepemimpinan 12 Menara Sky Split dirombak. Gempa bumi mengerikan semacam itu belum pernah terjadi bahkan dalam 10.000 tahun terakhir di Stepa Pembantaian Darah. Dan Steppes Master saat ini sangatlah misterius. Sejak menjadi Master Stepa dia belum pernah terlihat lagi. Beberapa rumor mengatakan bahwa dia telah mengasingkan diri, dan beberapa rumor mengatakan bahwa dia telah memasuki abis iblis abadi. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan dia telah menembus kehampaan dengan seni bela dirinya dan naik. Tapi, tidak peduli pandangan manapun, ada satu hal yang disepakati semua orang, dan itu adalah bahwa Master Stepa saat ini adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di seluruh benua iblis suci. Master Menara-Menara Polaris saat ini adalah seseorang yang telah mendaki kekacauan yang ditinggalkan oleh bencana itu. Kekuatannya cukup baik pada awalnya dan dikatakan bahwa dia mendapat dukungan dari Master Stepa saat ini. Dengan demikian, prestisenya telah melonjak ke langit, dan bahkan beberapa tetua pengawas Stepa Pembantaian Darah memperlakukannya setara. Menghadapi Master Menara yang memiliki kekuatan sejati, para ketua tertinggi yang hadir semuanya berhati-hati dan kagum. Mereka takut bertemu pandang dengan Master Menara Polaris.
Pencalonan ketua tertinggi yang baru adalah masalah penting bagi menara Sky Split manapun. Ketua tertinggi lainnya perlahan-lahan menunggu keputusan akhir dari Master Menara Polaris. Saat Master Menara Polaris hendak mengatakan sesuatu, seluruh aula pertemuan berguncang. Kekuatan luar angkasa tiba-tiba bergetar hebat. Ada ketua tertinggi yang memahami hukum luar angkasa, tetapi bahkan mereka tidak dapat memahami mengapa aura mengerikan seperti itu menutupi seluruh aula pertemuan. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Ada formasi susunan pelindung raksasa yang mengelilingi pinggiran Menara Polaris, dan bagian dalamnya juga ditutupi dengan lapisan demi lapisan formasi susunan dengan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak formasi susunan melindungi ruang pertemuan dalam bola raksasa. Mereka tidak mengerti mengapa aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh area. Siapa ini? Master Menara Polaris segera berdiri, tangannya menelusuri cincin spasialnya. Pada saat ini, di depan semua orang, kekosongan terkoyak dan seorang pria muda dengan wajah pucat dan jubah hitam jatuh dari pesawat luar angkasa, muncul di ruang pertemuan seperti hantu. Ketika orang-orang yang hadir melihat ini, mata mereka melebar seperti piring. Tidak ada susunan transmisi di aula pertemuan. Jika pria berjubah hitam ini tidak melewati susunan transmisi, maka mungkinkah dia benar-benar merobek kekosongan dengan tangan kosong dan langsung berteleportasi ke sini? Bukan hanya itu, tetapi aula pertemuan dan menara Sky Split sendiri dipenuhi dengan formasi susunan yang berlapis-lapis. Mungkinkah mendiang Master Alam Laut Ilahi begitu menakutkan? Sebagai pemimpin orang-orang di sini, Master Menara Polaris memasang ekspresi gugup. Menghadapi pengunjung tak diundang, mereka semua berada dalam situasi kritis. Namun, saat dia melihat wajah Lin Ming, dia benar-benar terkejut. Kengerian dan ketakutan di wajahnya segera berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seketika, rasa kagum dan hormat yang mendalam membuncah dalam dirinya. Dia berlutut di tanah. Bawahan menyapa Tuan Stepa. Master Menara Polaris mengenali Lin Ming. Ketika Lin Ming membunuh Master Stepa terakhir, dia telah menunjuk Elder dan Tower Master pengawas baru. Master Menara Polaris adalah salah satu dari orang-orang ini. Adapun apa yang disebut dukungan dari Master Stepa, itu adalah mantra yang ditanamkan Lin Ming ke dalam tubuh mereka. Jika mereka berpikir untuk mengkhianati Lin Ming, mantranya akan aktif dan mereka akan menjadi abu. Tapi karena hubungan inilah mereka dapat dianggap sebagai bawahan terpercaya Lin Ming. Ini karena mantra di tubuh mereka. Jika seseorang berani membunuh mereka, Lin Ming juga akan mengetahui hal ini, dan tak seorang pun di seluruh Stepa Pembantaian Darah memiliki keberanian untuk bergerak melawan Lin Ming. Ketenaran dan prestise Lin Ming terlalu besar. Awalnya, dia berhasil menembus jebakan musuhnya dan membantai mereka seperti ayam. Bahkan di bawah serangan dua Tuan Laut Ilahi, Lin Ming masih membunuh mereka. Adapun yang lainnya, yang harus dia lakukan hanyalah membuka domainnya dan mereka semua mati. Melawan karakter yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin ada orang yang berani memberontak? Tuan Stepa, pemuda berpakaian hitam ini adalah Master Stepa yang mistis. Salah satu puncak keberadaan seluruh benua iblis suci. Saat ketua tertinggi lainnya mendengar Master Menara Polaris memanggil nama Lin Ming, mereka semua terdiam tak bisa berkata-kata. Perasaan seperti ini sama seperti seorang Holy Lord biasa dari alam ilahi yang tiba-tiba bertemu dengan seorang Empyrean puncak. Beberapa dari mereka langsung berlutut di tanah, namun beberapa lainnya membeku. Buka susunan transmisi, aku harus pergi ke abis iblis abadi. Lin Ming berkata dengan singkat, tidak peduli dengan tanggapan orang lain di sini. Waktu adalah hal yang paling penting, dia bisa merasakan Tian Mingzi mendekatinya semakin cepat. Jurang Iblis Abadi. Master Menara Polaris bertanya dengan bingung, Eternal Demon Abyss saat ini sedang mengalami periode letusan. Jika kamu pergi ke sana sekarang, setiap belasan tahun atau lebih, atau bahkan beberapa lusin tahun, Abis Iblis Abadi akan meletus. Letusan ini tidak terjadi pada waktu yang tetap, dan begitu Jurang Iblis Abadi meletus, semua yang ada di dalamnya akan musnah. Pada saat yang sama, setelah setiap letusan, sejumlah besar tulang Dewa Iblis dan harta lainnya akan dimuntahkan dari dalam abis Iblis Abadi. Ini adalah harta karun yang orang-orang dari Blood Slaughter Stepa akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Lin Ming mengerutkan kening. The Eternal Demon Abyss sangat mistis. Meskipun kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan seniman bela diri lemah dari alam bawah, dalam kondisinya saat ini, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika dia berkelana ke dalam jurang Iblis Abadi. Buka, Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Meski ada bahaya saat jurang iblis abadi meletus, masih ada secercah harapan. Tetapi jika dia dikalahkan oleh Tian Mingzi, itu pasti kematian. Ya, Master Menara Polaris dengan cepat mengangguk ketika dia bergegas ke rangkaian transmisi abis iblis abadi. Setelah memasukkan kristal darah iblis ke dalam soketnya, susunan transmisi dimulai. Saat susunan transmisi diaktifkan, suara samar terdengar di dekat telinga Master Menara Polaris, akan ada pembangkit tenaga listrik yang segera menyusul. Jika kamu tidak ingin terjebak dalam kekacauan dan mati maka cepatlah pergi. Master Menara Polaris tercengang. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Lin Ming, tapi jelas dari maksudnya bahwa orang ini dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di sini. Lin Ming percaya bahwa Tian Mingzi akan muncul langsung di susunan transmisi ini. Jika tidak ada seorang pun di sini, maka Tian Mingzi secara alami tidak akan membunuh semua orang di tingkat lain menara Sky Split, dia akan mengejar Lin Ming dengan kecepatan penuh.
Sesaat sebelum sosok Lin Ming menghilang, dia menjentikkan segel dari jarinya. Segel ini terbentuk dari kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi. Setelah jatuh ke susunan transmisi, ia meledak karena benturan, menghancurkan susunan transmisi sepenuhnya. Abis iblis abadi terkubur jauh di bawah 12 menara Sky Split. Jika seseorang tidak menggunakan susunan transmisi, meskipun masih ada cara untuk masuk, itu akan sangat merepotkan. Lin Ming tidak percaya bahwa menghancurkan susunan transmisi ini akan cukup untuk menghentikan Tian Mingzi. Tian Mingzi ahli dalam hukum luar angkasa. Bahkan jika dia harus membuat terowongan puluhan ribu mil ke bawah, itu hanya membutuhkan waktu singkat. Lin Ming menghancurkan susunan transmisi membuat Master Menara Polaris ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia segera melakukan apa yang dikatakan Lin Ming dan segera meninggalkan level ini. Setelah setengah jam berlalu, cahaya hitam menyala di area tempat Lin Ming dan Master Menara Polaris berdiri. Ruang terkoyak dan Tian Mingzi berpakaian hitam muncul. Dia melirik susunan transmisi yang hancur, senyum iblis membelah wajahnya. Bab 1363, Letusan Jurang Setan. Jadi rahasianya ada di sini. Setelah melacak aura susunan transmisi, Tian Mingzi yakin bahwa Lin Ming telah melarikan diri jauh di bawah tanah. Dengan kata lain, jauh di bawah dataran merah darah ini, terdapat dunia terpisah dengan reruntuhan kuno masa lalu. Dan, reruntuhan kuno ini jelas memiliki rahasia yang menggemparkan. Sangat mungkin bahwa rahasia ini berkaitan dengan Master Extreme Empyrean yang telah memasang pesona di sekitar Sky Spill Planet. Setelah mengejar Lin Ming sampai ke sini, Tian Mingzi hampir secara akurat menyimpulkan alasan di balik pesona yang melindungi planet tumpahan langit serta alasan kutukan yang tertinggal di stepa pembantaian darah. Lin Ming, apakah kamu naik ke surga atau turun ke neraka, kamu tidak bisa lepas dariku. Saya ingin melihat rahasia apa yang dimiliki Sky Spill Planet. Pedang Tian Mingzi membelah kehampaan. Dengan menggunakan fluktuasi energi dari susunan transmisi sebagai dasar, dia dengan paksa membuka susunan transmisi dan mulai turun jauh ke bawah tanah. Di ruang luas di bawah tanah, energi neraka begitu kental hingga hampir mengembun menjadi gelembung. Seluruh area itu gelap gulita, dengan kabut abu-abu samar beterbangan. Satu-satunya cahaya datang dari titik-titik kecil cahaya bintang di langit, tapi cahaya ini pun terhalang oleh kabut. Jika manusia berdiri di sini, mereka pasti buta. Ini adalah jurang iblis abadi. Setelah bertahun-tahun, Lin Ming akhirnya kembali. Yang disebut abis iblis abadi awalnya adalah sebuah terowongan besar yang menembus seluruh planet tumpahan langit, berakhir di lautan keajaiban di sisi lain. Hal ini disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean yang menyerang tepat melalui pusat Sky Spill Planet. Dan sebenarnya, ketika orang menyebut abis iblis abadi, mereka sering merujuk pada area sekitar 10.000 mil. Ini adalah area yang sangat berbahaya, tapi jika ada yang cukup kuat, mereka bisa datang ke sini untuk mencari peluang keberuntungan sebelum pergi dengan selamat. Adapun pusat sejati abis iblis abadi, bahkan jika yang tertinggi di bawah langit benua iblis suci masuk, mereka tidak akan bisa kembali. Lin Ming pernah melihat bentuk besar yang mirip dengan naga hitam bertanduk dewa binatang di pusat abis iblis abadi. Tubuhnya panjangnya ribuan mil dan aumannya yang mengerikan telah menghempaskan semua elit muda yang masih berada beberapa ratus mil jauhnya. Ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Raja Dunia Alam Ilahi. Terakhir kali Lin Ming memasuki abis iblis abadi, dia tersandung ke zona terlarang ribuan mil. Itu adalah jarak ribuan mil di sekitar abis iblis abadi yang sebenarnya. Itu dikenal sebagai zona terlarang kehidupan sejati, tempat di mana tak seorang pun bisa keluar dari sana hidup-hidup. Dan kali ini, Lin Ming telah kembali ke abis iblis abadi untuk pergi ke pusat. Dia ingin menjelajah jauh ke dalamnya dan menemukan warisan paling inti yang ditinggalkan Empyrean Primordius. Adapun apa yang akan dia temui sepanjang jalan, Lin Ming tidak yakin. Dan untuk mencapai sana hidup-hidup, dia juga tidak yakin akan hal itu. Lin Ming menginjak pesawat luar angkasa, ingin berteleportasi ke depan sekali lagi. Tapi, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi di dalam abis iblis abadi sangat kacau. Jika dia mencoba berteleportasi ke sini, dia mungkin akan menimbulkan badai luar angkasa yang mengerikan. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, memasuki badai luar angkasa semacam ini tidak perlu menambah luka pada lukanya yang sudah serius. Bahkan ada kemungkinan kematian. Lin Ming ingat bahwa Master Menara Polaris pernah mengatakan bahwa abis iblis abadi sedang dalam keadaan meletus, dapat meletus kapan saja. Ini berarti abis iblis abadi beberapa kali lebih berbahaya. Lin Ming mengerutkan kening. Dia menyingkirkan pesawat luar angkasa dan mulai terbang menuju pusat abis iblis abadi. Saat ini, tidak ada waktu untuk menunda. Luka-lukanya sangat parah dan sekarang dia tidak bisa menggunakan pesawat ulang-alik, dia harus terbang melalui abis iblis abadi dengan kecepatan tinggi pada periode paling berbahaya. Ini merupakan tekanan yang luar biasa baginya. Angin kencang menderu-deru. Wajah Lin Ming pucat. Terbang begitu gila-gilaan di abis iblis abadi tentu saja sangat mencolok. Mengaum. Dengan suara bas dan raungan melengking, 7 atau 8 makhluk jahat melonjak dari tanah, bergegas menuju Lin Ming. Makhluk jahat ini terbentuk dari energi neraka. Dengan abis iblis abadi dalam keadaan meletus, energi neraka di sini menjadi semakin kental dan menakutkan. Hal ini menyebabkan makhluk jahat ini menjadi lebih kuat. Jika ini adalah saat-saat biasa, pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan akan lebih dari cukup untuk menghadapi makhluk jahat ini.
Tapi sekarang, bahkan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi pun akan kesulitan melakukannya. Letusan dari abis iblis abadi menjadikannya tanah kematian mutlak bagi para seniman bela diri dari benua iblis suci. Tombak darah Phoenix tersapu. Makhluk jahat ini langsung dibunuh oleh Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak melambat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kabut tebal. Dalam kabut tebal ini, ada lebih banyak lagi makhluk jahat. Setelah Lin Ming meluncur ke dalam kabut, makhluk jahat ini terbangun seperti sekawanan lalat yang terganggu. Mereka mulai dengan ganas terjun ke arah Lin Ming. Kulit Lin Ming dingin dan tidak berperasaan. Tombak darah Phoenix di tangannya ditusuk berulang kali, dan kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi meraung keluar. Ci. Guntur dan api bergulung seperti gelombang. Entah itu kekuatan api atau guntur, keduanya adalah musuh hantu dan roh jahat. Semua makhluk jahat ini hangus menjadi abu. Lin Ming terus melaju ke depan, tidak melambat sedikit pun. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk jahat menyerbu Lin Ming, memaksanya untuk menebang lebih banyak lagi. Membunuh 80-90 makhluk jahat tidak masalah, tetapi membunuh 800-900 makhluk jahat adalah masalah lain. Lin Ming dengan cepat menghabiskan energinya. Jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, dia bisa memulihkan kekuatannya hanya dengan gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, dan tulang naga tertinggi. Tapi sekarang, kondisi Lin Ming sangat buruk. Darah perlahan menetes dari telinga dan mata Lin Ming. Saat Mo Eversnow melihat ini, dia merasakan hatinya sedih. Keberuntungan tidak pernah datang berpasangan dan kemalangan tidak pernah datang sendiri-sendiri. Meskipun mereka telah melarikan diri ke abis iblis abadi, mereka benar-benar bertemu di sini selama keadaan meletus. Makhluk jahat ini 100 kali lebih hebat dan lebih banyak dari biasanya. Mo Eversnow diam-diam menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Lin Ming, membantu meringankan bebannya. Namun, kekuatan jiwa Mo Eversnow hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas. Begitu dia menggunakannya, dia akan merusak jiwa dewanya. Akan sulit baginya untuk memulihkan diri. Semakin kuat seseorang, semakin sulit memulihkan kekuatan jiwanya. Di masa lalu, ketika Mo Eversnow tertidur lelap, dia baru sadar setelah menyerap sejumlah besar esensi darah serta sumsum tulang naga. Dari sini terlihat berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kakak magang senior, jangan. Lin Ming dengan keras kepala menutup dunia batinnya, menolak masuk ke energi Mo Eversnow. Lin Ming, Mo Eversnow berteriak cemas. Matanya yang cerah basah oleh air mata. Apakah kamu ingin mati di sini? Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Ming tidak lagi berbicara. Dalam keheningan mutlak, dia hanya bertarung dengan gila dan gila-gilaan. Apakah itu makhluk jahat, mayat, roh iblis, atau hantu yang muncul di depan Lin Ming, dia memotong semua yang menghalangi jalannya. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka atau dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Ming seperti dewa iblis yang kehilangan akal sehatnya. 1000 mil, 2000 mil, 3000 mil. Lin Ming menembus semakin dalam ke dalam abis iblis abadi, membantai tanpa henti. Segera, dia sudah berada 9000 mil. Begitu dia masuk 1000 mil lagi, itu akan menjadi abis iblis abadi yang sebenarnya. Pada jarak ini, kabut sudah menyebar. Saat Lin Ming melihat ke kejauhan, dia bisa melihat api hitam cemerlang menyala di cakrawala jauh, menghubungkan langit dan bumi. Di sungai bintang di atas langit, sejumlah besar cahaya bintang bertaburan, terhubung dengan api hitam itu seolah-olah galaksi sedang jatuh ke bawah. Ini adalah jurang iblis abadi yang sesungguhnya. Dan pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya. Dibandingkan sebelumnya, perasaan ini jauh lebih kuat. Dia tahu bahwa Tian Mingzi akan segera tiba. Setelah begitu banyak liku-liku, Tian Mingzi akhirnya memasuki abis iblis abadi, dan sekarang keduanya berada di ruang yang sama. Dengan kecepatan Tian Mingzi, bahkan jika kekuatan ruang berada dalam kekacauan dan dia tidak bisa berteleportasi, dia masih beberapa kali lebih cepat dari Lin Ming. 1000 mil di sekitar abis iblis abadi dikenal sebagai zona terlarang 1000 mil. Bagi para jenius inti berputar dari abis iblis abadi, serta banyak ketua tertinggi dan bahkan master menara, ini adalah negeri yang tidak bisa kembali lagi. Begitu seseorang masuk, itu berarti kematian hampir terjamin. Bahkan di masa lalu ketika Lin Ming memasuki tempat ini, dia masih harus mengeluarkan banyak usaha dan mengambil banyak risiko sebelum melarikan diri dengan bimbingan Demon Sin. Sekarang, abis iblis abadi berada dalam periode letusan dan zona terlarang 1000 mil 100 kali lebih berbahaya dari biasanya. Luka Lin Ming juga sangat berat, ini akan membuatnya jauh lebih sulit untuk maju. Ada kemungkinan Lin Ming akan diambil alih oleh Tian Mingzi sebelum dia bisa memasuki abis iblis abadi. Lin Ming, kamu telah menghabiskan kekuatanmu secara berlebihan selama ini, menambahkan luka pada lukamu sebelumnya. Anda bahkan telah membakar setengah esensi darah Anda. Jika ini terus berlanjut maka kamu akan mati. Saat Mo Eversnow memandang Lin Ming dalam keadaan seperti itu, dia merasa seolah-olah seseorang telah menarik hatinya. Dia membenci dirinya sendiri dan ketidakmampuannya membantu Lin Ming. Saat Lin Ming merasakan niat membunuh Tian Mingzi dengan cepat mendekat, dia tidak segera bergegas ke zona terlarang ribuan mil. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya. Dia dengan cepat menghitung kemungkinan rute yang harus diambil. Ide awal Lin Ming adalah memasuki abis iblis abadi dan meminjam kekuatan aneh dan tidak diketahui dari abis iblis abadi untuk melindunginya. Jika dia beruntung,
maka ada kemungkinan Tian Mingzi akan binasa di dalam. Tapi sekarang, dia tidak tahu apakah Tian Mingzi memiliki kemungkinan binasa di abis iblis abadi. Intinya adalah dengan kondisi Lin Ming saat ini, jika dia memasuki kedalaman abis iblis abadi, dia mungkin orang pertama yang binasa. Pada saat ini, Lin Ming hanya bisa membuat satu pertaruhan putus asa. Dia tidak berencana untuk pergi jauh ke dalam jurang iblis abadi, tetapi bersiap untuk pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Setelah dia dengan tegas membuat keputusan ini, dia menyesuaikan arahnya dan dengan cepat terbang ke tempat lain. Lin Ming, kamu mau kemana? Mo Eversnow tercengang. Lin Ming tidak mengambil garis lurus ke abis iblis abadi tetapi berputar-putar. Ini tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Ke makam kuno Sang Dewi. Lin Ming tiba-tiba berkata. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Lin Ming memasuki zona terlarang 1000 mil untuk pertama kalinya, karena dia telah diserang oleh beberapa setan mayat dan kemudian mengejar mereka, dia berhasil menemukan makam kuno Dewi. Kuburan kuno Sang Dewi berisi 4 peti mati, masing-masing diukir dari batu obsidian paling gelap. 3 peti mati pertama berisi segala jenis material surgawi yang diproduksi di abis iblis abadi. Lin Ming menduga bahwa materi surgawi ini pernah dikumpulkan oleh mayat setan yang menempati makam ini. Namun di peti mati terakhir, sebenarnya ada jenazah Sang Dewi. Karena tubuh Dewi ini memancarkan keagungan dan kekuatan yang tak terbatas, mayat iblis tidak bisa mendekatinya. Dengan demikian, dia mempertahankan bentuknya yang murni dan tidak ternoda. Meskipun itu adalah mayat, vitalitas Sang Dewi lebih hidup dibandingkan dengan orang yang hidup. Seluruh dirinya memancarkan aura cerah dan gembira, inilah vitalitas hidup. Bahkan sekarang, Lin Ming tidak tahu apa status Dewi ini. Pada saat ini, karena terlalu sulit untuk memasuki abis iblis abadi, Lin Ming memutuskan untuk mengubah arah dan pergi ke makam Dewi terlebih dahulu. Ingatan Lin Ming sangat bagus. Dia bisa mengingat dengan tepat posisi makam Sang Dewi. Di masa lalu, karena Lin Ming tidak memahami hukum luar angkasa, dia hampir tersesat di zona terlarang ribuan mil. Tapi sekarang, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Selama dia ingat posisi kuburan kuno Sang Dewi, dia bisa langsung sampai di sana. Makam kuno Sang Dewi, apakah kamu berpikir untuk? Saat Mo Eversnow berbicara, Lin Ming telah menembus zona terlarang ribuan mil. Begitu dia memasuki zona terlarang 1000 mil, banyak roh jahat melemparkan diri ke arah Lin Ming. Makhluk jahat ini jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Lin Ming mengertakkan giginya, membuka 8 gerbang tersembunyi dalam saat dia bertarung dengan semua yang dimilikinya. Bab 1364, Hantu di dalam kuburan kuno. Sejak Lin Ming memasuki zona terlarang 1000 mil hingga dia mencapai makam Dewi, dia telah membunuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh jahat ini 10 kali lebih padat daripada di luar zona terlarang ribuan mil dan mereka juga jauh lebih kuat. Gemuruh. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi melolong di udara. Lin Ming bergegas melewati kelompok makhluk iblis, lusinan dari mereka langsung hangus menjadi abu yang tersebar di angin. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah dan baju besi harta karun yang dia kenakan hampir hancur berkeping-keping. Dia adalah nyala api yang memudar dalam kegelapan pekat. Tapi pada saat ini, Lin Ming melihat gunung abu-abu gelap muncul di depannya. Gunung ini tandus dan terpencil, tanpa sehelai rumput pun tumbuh di atasnya. Di sekitar gunung ini fluktuasi samar ruang terpancar. Ini juga berarti ada gua tersembunyi yang bersemayam di dalam gunung ini. Itu di sini. Lin Ming tidak akan salah mengingat, disinilah makam Sang Dewi berada. Meskipun gunung ini terlihat biasa saja dan tidak dapat dideskripsikan, kenyataannya sudah ada saluran yang dapat diakses menuju ke makam, jika tidak maka mustahil bagi mayat setan untuk memasuki kuburan kuno ini. Lin Ming menutup matanya, menyebarkan akal sehatnya dan segera menemukan pintu masuk. Melihatnya, tampak seperti dinding batu, tapi Lin Ming tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Dia menekankan tangannya ke dinding batu itu dan mendorongnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah melewati suatu gerbang yang terbuat dari merkuri, memasuki penghalang ruang angkasa yang terdistorsi sebelum segala sesuatu di sekitarnya mulai menyala. Lin Ming akhirnya kembali ke makam Dewi kuno. Gua yang gelap ini dipenuhi debu tebal. Lorong kuno, dinding batu yang lapuk, semuanya terasa seperti tahun-tahun yang berlalu tanpa akhir. Di dalam gua itu ada 4 peti mati. 3 di antaranya sudah terbuka. Hanya peti mati keempat yang disegel. Peti mati ini memancarkan aura yang sangat luas, seolah-olah ada raja kuno yang terkubur di dalamnya. Lin Ming perlahan berjalan ke peti mati itu dan dengan hormat membungkuk, senior yang tertidur lelap, hari ini junior ini telah jatuh ke dalam bahaya yang mengerikan, jadi saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Lin Ming diam-diam berkata sebelum dia membuka tutup peti mati. Dewi di dalam peti mati masih terbaring seperti bertahun-tahun sebelumnya. Kulitnya, tubuhnya, semuanya tampak diukir dari batu giok yang paling sempurna dan indah di dunia, seolah-olah terbentuk dari intisari bintang dan bulan. Rambut hitam panjangnya tebal dan berkilau saat tergenang di dalam peti mati, seperti gelombang di lautan tinta. Wajahnya bersinar dengan cahaya tak kasat mata dan seseorang bahkan bisa melihat jejak samar pembuluh darah di bawah kulitnya, seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Fluktuasi kehidupan ini muncul di sekeliling Sang Dewi. Jika seseorang tidak mengetahui sebaliknya, mereka mungkin berpikir bahwa Dewi ini baru saja tertidur di sini dan siap untuk bangun kapan saja. Ini adalah wanita yang luar biasa.
Dia adalah peri malam, Dewi Agung yang terbentuk dari kemegahan dan kemuliaan alam semesta. Seorang penguasa kuno. Setelah melihat sang Dewi sekali lagi, pengalaman Lin Ming jauh melampaui apa yang terjadi di masa lalu. Dia semakin bisa merasakan betapa kuatnya sang Dewi. Lin Ming awalnya berpikir bahwa Dewi itu adalah seseorang yang penting bagi Empyrean Primordius tetapi kekuatannya kurang, dan bahwa dia mengandalkan perlindungan Empyrean Primordius untuk berbaring di sini penuh dengan vitalitas hidup 100.000 tahun setelah kematiannya. Tapi sekarang, Lin Ming telah benar-benar berubah pikiran. Dewi ini mungkin luar biasa kuatnya. Yang mengalir di sekelilingnya adalah fluktuasi ringan dari hukum kehidupan. Saat energi asal langit dan bumi berkumpul di sekelilingnya, energi itu berubah menjadi makhluk spiritual yang melayang kemana-mana. Meninggal dan masih mengalami fluktuasi hukum 100.000 tahun kemudian, jelas bahwa pemahaman wanita ini terhadap hukum telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Nona Mo, apakah menurut Anda ada kemungkinan Anda dapat memiliki tubuhnya? Lin Ming perlahan berkata sambil melihat Dewi di peti mati. Agar Mo Eversnow memiliki tubuh fana sang Dewi adalah salah satu ide Lin Ming sebelum dia memasuki abis iblis abadi. Tapi, dia juga tahu bahwa melakukan ini adalah risiko yang sangat besar. Ini karena tubuh fana sang Dewi didukung dengan kehendak Empyrean Primordius. Empyrean Primordius mungkin tidak rela melihat tubuh Dewi diambil alih oleh Mo Eversnow, berubah menjadi milik orang lain. Alis Mo Eversnow terangkat, ambil alih tubuh Dewi. Mo Eversnow pernah mempunyai ide ini sebelumnya, tapi dia tahu Dewi ini bukanlah sosok biasa. Kekuatannya jauh melampaui Mo Eversnow bahkan pada masa puncaknya. Adapun dia sendiri, yang tersisa hanyalah jiwanya yang lemah. Jika dia mencoba merasuki tubuh wanita ini, sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi sekarang, dengan mendekatnya Tian Mingzi dengan cepat, Mo Eversnow tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengambil pertaruhan ini. Tanpa sepatah kata pun, jiwanya terbang keluar dari Magic Cube, berubah menjadi bentuk jiwa di udara. Bentuk jiwa Mo Eversnow mengenakan gaun biru panjang, tubuhnya memancarkan cahaya kristal, seolah-olah dia terbuat dari kristal pecah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang mempesona dan melamun, seperti mimpi yang akan segera memudar. Mo Eversnow mengatupkan giginya, ingin segera masuk ke peti mati. Tapi saat ini, Lin Ming melangkah di depan Mo Eversnow, menghalangi jalannya, aku pergi dulu. Dengan ini, Lin Ming memutar hukum impian ilahi hingga batasnya. Perasaannya yang lengkap, kemauannya, jiwa ilahinya, dia memfokuskan segalanya pada peti mati, mengambil langkah pertama untuk membenamkan kesadarannya ke dalam tubuh Dewi di hadapan Mo Eversnow. Area yang dipilih Lin Ming untuk dimasuki adalah peti Dewi. Begitu dia masuk, Lin Ming merasakan pikirannya bergetar. Segera, jiwa dan kemauannya tiba di ruang yang benar-benar terpisah. Ini adalah dunia yang luas dan berbintang, seolah-olah ini adalah alam semesta tanpa batas itu sendiri. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia bukan orang asing di dunia berbintang ini. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih berada di inti berputar, dia menemukan makam Dewi dan juga datang ke dunia berbintang yang terbentuk dari dunia kemauan. Di dalam langit berbintang ini terdapat keberadaan yang menakutkan. Saat pemikiran ini terlintas dalam pikiran Lin Ming, sejumlah besar energi asal kehidupan mengalir ke arahnya seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Energi ini murni dan bersemangat. Itu menabrak tubuh Lin Ming seperti air pasang di pantai. Untungnya, Lin Ming sudah siap. Ketika tubuhnya didorong kembali oleh energi ini, dia terus-menerus jatuh ke dalam kehampaan sebelum berhenti jauh di langit. Dia mendongak. Di depannya, dalam kehampaan, di cakrawala, seolah-olah jaraknya dekat dan juga sangat jauh, ada jantung merah darah yang berdetak kencang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini adalah suara yang mengerikan. Setiap detak sepertinya menyerang api kehidupan Lin Ming, menyebabkan semua vitalitas darah di dalam tubuhnya beresonansi dan ingin keluar. Ini adalah hati seorang kaisar agung. Inilah hati yang ditinggalkan Empyrean Primordius. Jantung ini telah berdetak selama 100.000 tahun, namun vitalitas darahnya masih kuat dan tak terbatas, dan kekuatan hidupnya tetap seperti lautan tak berujung, tak berujung. Setiap detak jantung yang besar ini menyebabkan kekosongan bergetar. Bahkan setelah meninggalkan tubuhnya selama 100.000 tahun, jantung ini terus berdetak kencang. Terlebih lagi, ia mengandung vitalitas yang menakutkan, seolah-olah ia ditakdirkan untuk berdetak hingga lautan mengering dan dunia retak, terus berdetak hingga akhir zaman. Aura ini, seolah-olah semua keberadaan ada di bawahnya, seolah-olah hanya itu yang menguasai kosmos yang luas, menyebabkan Lin Ming mengingat kata-kata Empyrean Primordius yang pernah ia tinggalkan di Jalan Kaisar, sungai bintang-bintang yang tak bertuan di dunia yang tak ada habisnya, kosmos, aku akan menulis ulang sejarah yang tak terbatas. Primordius Senior, Lin Ming berteriak sekeras yang dia bisa, tidak peduli apakah Empyrean Primordius bisa mendengarnya atau tidak. Di langit berbintang yang luas, suara Lin Ming tampak sangat sepi. Tidak ada tanggapan. Saat ini, Lin Ming tidak punya waktu untuk menunda lebih jauh. Dia mengertakkan gigi dan terbang menuju jantung Kaisar Agung itu. Dalam waktu yang tampak seperti waktu yang sangat lama tetapi juga hanya sekejap, Lin Ming tiba di depan jantung yang berdebar kencang itu. Pada saat itu, gelombang vitalitas darah yang liar dan brutal menyapu Lin Ming, mengubah seluruh dunia berbintang menjadi kabur. Ketika Lin Ming melihat sekelilingnya menjadi jelas sekali lagi, dia melihat bahwa dalam kehampaan, ada sebuah planet besar di depannya. Planet ini tertutup awan gelap dan suram.
Tanahnya tak berujung dan aura besar terpancar dari planet ini, itu agak familiar bagi Lin Ming. Ini adalah planet tumpahan langit. Lin Ming kaget saat memikirkan ini. Ini seharusnya adalah Sky Spill Planet, tapi ini juga berbeda dari Sky Spill Planet dalam ingatannya. Pada saat ini, langit berbintang terbuka dan portal raksasa muncul di udara. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan dari portal ini. Masing-masing pembangkit tenaga listrik ini memiliki penampilan yang samar-samar dan yang memimpin semuanya memancarkan aura aneh. Aura ini mirip dengan orang misterius berjubah hitam yang dibunuh Lin Ming di Demon Dawn Great World. Dengan kata lain, ada kemungkinan orang-orang ini berasal dari ras suci. Setelah orang-orang ini muncul, mereka bergerak menuju Sky Spill Planet dan segera melancarkan serangan mereka. Untuk sementara waktu, kekosongan itu hancur ketika fluktuasi energi yang mengerikan membombardir planet tumpahan langit secara sembarangan. Lin Ming berpikir bahwa Sky Spill Planet akan hancur, dan setiap kehidupan yang hidup di planet ini juga akan binasa dalam kematian yang menyedihkan. Tapi saat ini, penghalang energi muncul di sekitar langit Sky Spill Planet, menghalangi semua serangan. Energi meletus dalam ledakan yang bergejolak dan penghalang energi berguncang, namun tidak pernah pecah. Mata Lin Ming melebar. Dia menyadari bahwa penghalang ini adalah penghalang yang saat ini melindungi planet tumpahan langit. Itu adalah perlindungan yang telah diberikan Empyrean Primordius sejak lama. Empyrean Primordius telah menggunakan Sky Spill Planet sebagai fondasinya, dan setelah bertahun-tahun bekerja, formasi susunan pelindung yang dia buat sangat kokoh. Ia bahkan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik tanpa dihancurkan. Dan pada saat ini, di langit gelap planet tumpahan langit, awan tebal terkoyak dan seekor naga hitam yang panjangnya ribuan mil meraung keluar. Naga hitam ini mengeluarkan tekanan yang mengerikan seolah-olah itu adalah benda langit itu sendiri. Di belakang naga hitam ini ada seorang pria berpakaian hitam. Dia tinggi dan kuat dan dia memegang tombak sepanjang 10 kaki di tangannya. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Saat Lin Ming melihat pria berpakaian hitam ini, pikirannya bergetar. Pria ini adalah Empyrean Primordius. Dia memiliki suasana kaisar besar, dan naga hitam yang dia tunggangi adalah naga hitam bertanduk yang pernah dilihat Lin Ming di Abis Iblis Abadi. Tanpa diragukan lagi, pemandangan yang terulang di depannya adalah perang besar dari 100.000 tahun yang lalu yang terjadi di Sky Spill Planet. Dan di antara lawan Empyrean Primordius, ada pembangkit tenaga listrik dari ras suci. 100.000 tahun yang lalu, selain hukuman guntur Empyrean, ada juga banyak orang suci yang terlibat dalam tragedi itu. Pada saat itu, Empyrean Primordius telah menjadi salah satu dari sedikit karakter yang berdiri di puncak alam ilahi. Alasan mengapa dia menderita luka parah selama perang ini dan bahkan mungkin binasa setelahnya adalah karena ras suci. Bab 1365, Vitalitas Darah Memasuki Tubuh. Perang terjadi di langit berbintang yang tak berujung. Kedua belah pihak memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming melihat seorang pria memegang tongkat biru yang mengendalikan petir. Selama pertempuran ini, dia seperti inkarnasi Dao Surgawi, yang menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur. Orang ini adalah hukuman guntur Empyrean. Selain hukuman guntur Empyrean, Empyrean Primordius harus menghadapi dua pemimpin puncak ras suci. Sendirian, Empyrean Primordius berhadapan dengan 3 musuh yang mengerikan. Meski begitu, dia sepertinya tidak bisa dikalahkan. Bagaimana mungkin para pemimpin tertinggi dari ras Sein bisa memasuki alam ilahi? Lin Ming tidak dapat memahami hal ini. Menurut mimpi ilahi Empyrean, alam ilahi hanyalah salah satu dari 33 langit berlapis, dan ada penghalang besar yang memisahkan surga ini. Karena itu, semakin kuat seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk menerobos dan masuk. Jadi bagaimana para master ras suci ini bisa datang ke planet tumpahan langit? Saat Lin Ming memikirkan ini, perang besar lenyap, tidak meninggalkan apapun kecuali jantung berdebar kencang di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang kuat itu seperti hentakan genderang dewa yang memekakkan telinga. Lin Ming tahu bahwa apa yang dilihatnya barusan hanyalah gambaran tidak lengkap yang tersimpan dalam ingatan hati itu. Hati hanyalah bagian dari tubuh fisik, jadi tidak boleh ada kenangan apapun di dalamnya. Kalau begitu, secara logika, hati ini seharusnya berisi segumpal jiwa yang tersisa. Ide ini segera terlintas di benak Lin Ming, senior Primordius. Suara nyaring bergema di seluruh dunia. Lin Ming sangat terburu-buru. Tian Mingzi dengan cepat mengejar mereka. Dia tidak bisa mengandalkan letusan abis iblis abadi untuk menunda Tian Mingzi lebih lama lagi. Primordius Senior, Lin Ming berteriak sekali lagi. Namun, dia masih belum mendapat balasan. Apakah tebakanku salah? Apakah benar-benar tidak ada jiwa yang tersisa di sini? Pikiran Lin Ming berpacu. Gumpalan sisa jiwa Empyrean Primordius mungkin sangat lemah pada awalnya, dan kemudian ia juga telah tertidur di sini selama 100.000 tahun. Jika dia benar-benar ingin membangunkannya, bukankah itu sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Saat Lin Ming memikirkan ini, kekuatannya tiba-tiba terkonsentrasi di dunia batinnya. Bunga teratai merah darah mulai mekar perlahan di belakangnya. Ini adalah bunga teratai perdana kaisar. Aura yang luas dan tak terbatas mulai memancar dari tubuh Lin Ming. Dia telah membuka ruang sang nenek. Ruang sang nenek menutupi hati yang agung itu. Energi dasar nenek moyang terus-menerus menyerang jantung yang berdetak seperti gelombang pasang. Primordius Senior, Lin Ming menghabiskan seluruh kekuatannya saat dia meraung.
Suaranya bergema seperti guntur yang bergemuruh, mengguncang kehampaan sejauh ribuan mil. Saat ini, detak jantungnya tiba-tiba bergetar. Frekuensi pemukulannya melambat saat energi tak kasat mata menutupi Lin Ming dan mulai menyerap energi mimpi ilahi di dalam dirinya. Lin Ming kaget tapi dia tidak mencegahnya, malah membiarkan kekuatan ini menyerap sesuai keinginannya. Bagi Lin Ming untuk melakukan ini dalam kondisinya saat ini sama sekali tidak mudah baginya. Sesaat kemudian, kulit Lin Ming berubah pucat dan bahkan ada bekas abu memudar di kulitnya. Kemudian, bayangan abu-abu keluar dari hati, akhirnya berubah menjadi pria berjubah hitam. Sosok pria ini sangat samar-samar, terus-menerus gemetar dalam arus energi asal langit dan bumi seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Hantu itu membuka matanya dengan susah payah, menatap Lin Ming dengan kebingungan. Lin Ming juga melihat pria berpakaian hitam di depannya. Apakah ini sisa jiwa yang telah melekat di hati Empyrean Primordius? Gumpalan sisa jiwa ini tidak memiliki kekuatan besar yang dibayangkan Lin Ming, bahkan bisa disebut sangat lemah. Agaknya, di masa lalu, luka Empyrean Primordius sangat parah atau bahkan mungkin dia telah binasa, dan sisa jiwa yang ditinggalkannya hanyalah pecahan terkecil yang mungkin ada. Setelah tidur nyenyak selama ini, bahkan perlu menarik dukungan dari energi mimpi ilahi Lin Ming untuk mendapatkan kembali kesadaran. Senior adalah Empyrean Primordius. Lin Ming bertanya. Siapa kamu, sehingga kamu bisa menggunakan ruang nenek? Suara pria berjubah hitam itu terdengar singkat, lemah dan memudar. Nama junior ini adalah Lin Ming. Di Jalan Kaisar, saya pernah mendapatkan berkas senior dan bisa mendapatkan sepertiga dari warisan niat bela diri Primordius, sehingga saya bisa menggunakan ruang sang nenek. Begitu, jadi begitu. Yang pasti Anda bicarakan adalah Jalan Samsara. Guru yang terhormat memang pernah meninggalkan sebagian warisannya di Jalan Samsara. Kata-kata pria berjubah hitam itu menunjukkan statusnya. Dia bukan Empyrean Primordius tetapi murid Empyrean Primordius. Jadi inilah yang terjadi. Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Dikatakan bahwa Empyrean Primordius adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi, dan meskipun dia fokus pada tubuh dan energi, membuat jiwanya sedikit lebih lemah, gumpalan sisa jiwa yang dia tinggalkan masih mengandung tekanan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dilakukan oleh hantu di depannya ini. Dan jiwa yang tersisa ini adalah murid Empyrean Primordius. Apakah Empyrean Primordius menyuruh muridnya sendiri meninggalkan sisa jiwanya untuk tertidur lelap di sini, untuk melindungi hatinya dan juga menjaga tubuh Dewi? Senior, junior ini sedang dikejar dan diburu. Saya berharap teman saya meminjam tubuh Dewi untuk membangkitkan dirinya sendiri dan melawan orang ini. Di masa lalu, Mo Eversnow adalah master setengah langkah raja dunia. Entah itu pencapaian dalam hukum atau metode kultivasi, dia telah mencapai batas yang sangat tinggi. Namun sayangnya, dia telah kehilangan tubuhnya dan tidak mampu menggerakkan esensi sejati sama sekali. Hal ini sangat merugikan bagi seseorang seperti dia yang juga memiliki tubuh dan energi ganda yang dikultivasikan. Jika dia bisa menyatu dengan tubuh Dewi, maka kekuatan Mo Eversnow akan meningkat hingga tingkat astronomi. Meminjam tubuh Dewi. Anda berbicara tentang Permaisuri Surgawi Xuanxing. Permaisuri Surgawi Xuanxing. Lin Ming tercengang. Ia tidak pernah membayangkan seorang remaja putri berusia sekitar 17-18 tahun akan memiliki gelar seperti itu. Jika dia bisa disebut sebagai Permaisuri Surgawi, maka dia sama sekali bukan elit muda. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang telah lama menjadi terkenal, seseorang yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Permaisuri Surgawi Xuanxing adalah raja dari ras dewa utama. Bahkan jika jiwa sucinya sudah tidak ada lagi, ingin memiliki tubuh fana bukanlah hal yang mudah sama sekali. Jika Anda tidak dapat menahan kekuatan tubuh fana maka jiwa ilahi Anda akan runtuh dan hancur. Apakah kamu tahu ini? Saat gumpalan jiwa yang tersisa berbicara, Lin Ming tercengang. Ras Dewa Primal. Ini adalah ras baru yang belum pernah didengar Lin Ming sebelumnya. Dia telah mendengar tentang orang-orang suci, para spirita, dan umat manusia. Ini adalah 3 ras utama dari 33 langit berlapis. Setiap ras secara terpisah terampil dalam transformasi tubuh, penempaan jiwa, dan pengumpulan esensi, 3 sistem budidaya utama. Lin Ming tidak pernah tahu bahwa ada juga ras Dewa Primal. Senior apakah, berbicara tentang ras Dewa Primal? Ya, ras Dewa Utama. Ras Dewa Primal adalah ras paling sempurna yang pernah dibentuk oleh surga. Mereka kuat dalam aspek jiwa, tubuh, dan dunia batin, dan juga mampu mengembangkan 3 kali lipat dalam esensi, energi, dan ketuhanan. Kekuatan mereka luar biasa saat lahir dan bakat mereka menentang kehendak langit. Bahkan masa hidup mereka 10 kali lebih lama dibandingkan manusia. Saat jiwa yang tersisa perlahan berbicara, Lin Ming merasakan hawa dingin merayapi jiwanya. 3 orang penggarap esensi, energi, dan ketuhanan, bakat yang menentang kehendak langit, masa hidup 10 kali lebih lama dibandingkan manusia, ini sungguh luar biasa. Ada ras di dunia ini yang benar-benar melampaui 3 ras utama. Saat Lin Ming berbicara, sedikit kejutan muncul di wajah jiwa yang tersisa itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda juga akan mengetahui 3 balapan tersebut. Ya, ras Dewa Primal benar-benar memiliki semua keunggulan dari 3 ras utama, tapi, mungkin karena mereka adalah eksistensi yang terlalu menentang langit, Dao Surgawi tidak mematuhi keberadaan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka pernah makmur pada masa yang paling kuno, perlahan-lahan mereka mulai mengalami kemunduran setelahnya.
Jumlah penduduknya menjadi sangat sedikit, akhirnya mendekati titik kepunahan. Lalu permaisuri surgawi Xuanxing adalah, Lin Ming bingung. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Empyrean Primordius bisa bercampur dengan ras dewa primal. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Ini adalah hal-hal yang menyangkut rahasia alam semesta ini. Tidak ada gunanya mengetahui hal ini, dan memiliki pengetahuan ini hanya akan mendatangkan bencana bagi diri Anda sendiri. Saat jiwa yang tersisa berbicara, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa Lin Ming adalah seniman bela diri lokal dari Sky Steel Planet. Ketika ini ditambahkan ke vitalitas darah Lin Ming yang lemah dan kekuatan yang memudar, mustahil untuk menghubungkannya dengan menjadi jenius nomor 1 di alam ilahi. Namun, saat jiwa yang tersisa selesai berbicara, dia berhenti, sepertinya kamu telah membakar sebagian besar esensi darahmu. Jiwa yang tersisa ini adalah murid Empyrean Primordius, jadi sebelum kematiannya, kemungkinan besar dia setidaknya adalah karakter tingkat raja dunia hebat. Selain itu, dia juga mengembangkan tubuh ganda dan energi, dan sangat peka terhadap kekuatan vitalitas darah. Saat ia memeriksa tubuh Lin Ming, ia terkejut menemukan bahwa Lin Ming telah membakar lebih dari setengah esensi darahnya. Meski begitu, dia masih bisa berdiri di sini. Jika orang biasa melakukan hal ini, hidupnya akan lemah dan memudar serta sulit untuk terus menghidupi dirinya sendiri. 30 tahun usia kerangka, tubuh ganda dan budidaya energi, dan Anda bahkan membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap. Jiwa yang tersisa terkejut. Ini bukanlah masalah kecil. Di alam semesta ini, teknik transformasi tubuh tidak lagi sesuai dengan aturan Dao Surgawi. Bahkan gurunya yang terhormat, Empyrean Primordius, belum mampu membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap di usia 30-an. Kamu, pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jiwa yang tersisa dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Ming adalah seorang seniman bela diri yang berasal dari Sky Steel Planet. Agar seorang seniman bela diri pribumi bisa berkembang sedemikian rupa, mereka pasti memiliki peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuka jalan mereka. Ini sungguh tidak terbayangkan. Siapa yang memburumu? Jiwa yang tersisa segera bertanya. Mungkin alasan Lin Ming membakar setengah esensi darahnya adalah karena dia dikejar oleh orang ini. Tian Mingxi, dia adalah Raja Dunia Agung dari alam ilahi. Dia memotong tangannya, mengubahnya menjadi avatar untuk memasuki Sky Steel Planet untuk memburu junior ini. Sekarang, dia kemungkinan akan tiba di sini 1/4 jam lagi. Kata Lin Ming. Meskipun dia merasa cemas saat berbicara, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Raja dunia yang hebat memotong tangannya untuk memburumu. Jiwa yang tersisa memandang Lin Ming dengan rasa tidak percaya terukir di wajahnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Ming jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Karakter seperti itu bukanlah ikan kecil di kolam. Jika kamu bisa mempelajari ruang sang nenek, bisa dikatakan kamu memiliki takdir tertentu dengan tuanku yang terhormat. Terlebih lagi, di usia yang begitu muda Anda juga membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap. Anda bahkan memilih untuk mengolah tubuh dan energi secara ganda, jalan yang sama yang diambil oleh tuan saya yang terhormat. Mungkin inilah karma dunia, mungkin kamu adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh tuanku yang terhormat selama ini. Jiwa yang tersisa berkata dengan tenang. Di ambang kematian, Empyrean Primordius telah meninggalkan warisannya sendiri sehingga di masa depan, para junior yang ditakdirkan itu bisa masuk dan mewarisi warisannya. Sekarang, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Lin Ming adalah kandidat yang paling cocok. Jika sisa jiwa ini bisa melihat keinginan terakhir Empyrean Primordius diwarisi oleh generasi berikutnya, dia akhirnya bisa mati dengan damai. Kamu masih sangat muda namun memiliki bakat yang luar biasa. Kamu pasti benar-benar luar biasa. Sayangnya, meski kamu dikejar orang lain, aku tidak bisa membantumu. Yang tersisa dariku hanyalah sisa jiwa, saya hampir tidak mempunyai kekuatan yang tersisa. Ada pilihan, tapi keputusan harus dibuat oleh Anda. Jika Anda memiliki kepercayaan diri maka rekan Anda dapat mengambil alih tubuh fana permaisuri surgawi Xuanxing. Sedangkan bagi Anda, jika Anda mampu menahan baptisan vitalitas darah tuan saya yang terhormat, maka Anda dapat mencoba mengarahkan kekuatan vitalitas darah di dalam hatinya ke dalam hati Anda untuk meredam diri Anda sendiri. Arahkan kekuatan vitalitas darah ke dalam hatiku dan marahi diriku sendiri. Lin Ming bingung. Dia melihat sekali lagi detak jantung di langit berbintang yang tak berujung. Kekuatan vitalitas darah yang terkandung di dalamnya sama luas dan dalamnya seperti lautan yang tak terukur. Ini adalah kekuatan vitalitas darah yang hanya dimiliki oleh seorang Empyrean. Selain itu, Empyrean Primordius kemungkinan besar memiliki manik iblis pada suatu saat, yang memungkinkan teknik transformasi tubuhnya mencapai batas yang tak terbayangkan. Jika dia mengarahkan kekuatan vitalitas darah di dalam hati Empyrean Primordius ke dalam hatinya, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Bab 1366, 9 bintang muncul. Dengan Tian Mingxi mengejarnya dari belakang, Lin Ming tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membuat pertaruhan putus asa kali ini. Paling lama, Tian Mingxi akan tiba dalam waktu 1/4 jam. Bagi Lin Ming untuk menahan baptisan dari kekuatan vitalitas darah dan memberi Mo Eversnow waktu yang diperlukan untuk memiliki tubuh dewi masih jauh dari cukup. Untungnya, setelah Lin Ming mendapatkan bagian dari warisan Empyrean Divine Seal, hukum waktunya telah mencapai kesempurnaan tingkat kelima. Baginya saat ini, memberikan pesona waktu tidaklah sulit sama sekali. Pesona waktu bukanlah formasi susunan yang dalam.
Bahkan Patua Nasib Baik mampu memberikan pesona aliran waktu pukul 1:10, apalagi seseorang seperti Lin Ming. Dia mengeluarkan 9 batu giok matahari dan mulai membentuk pesona waktu dengan energi di dalamnya. Tirai cahaya biru pucat menyelimutinya, segera mempercepat waktu di dalam dengan perbandingan pukul 1:25. Ini juga karena Lin Ming terluka, kalau tidak, dia bahkan bisa mengatur pesona waktu pukul 1:50. Jika Tian Mingzi bisa menyusul dalam 1/4 jam maka pesona kali ini akan memberi Lin Ming waktu sekitar 6 jam. Jangka waktu ini seharusnya cukup. Senior, junior ini memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Saat Lin Ming meletakkan pesona waktu, dia berbalik ke arah gumpalan jiwa yang tersisa. Bertanya, junior ini ingin tahu, apakah senior Empyrean Primordius benar-benar binasa? Semua tanda menunjukkan kemungkinan bahwa Empyrean Primordius mati di Sky Spill Planet, namun Lin Ming merasa sulit untuk percaya bahwa karakter ekstrim seperti itu akan mati. Jiwa yang tersisa menggelengkan kepalanya, menghela nafas berat ketika dia berkata, tekad dan takdir guru yang terhormat sungguh tak terduga. Namun, dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, lawannya terlalu kuat. Mungkin, dia benar-benar telah binasa. Saat jiwa yang tersisa berbicara, segala macam emosi melintas di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah Empyrean Primordius benar-benar mati atau tidak, sebagai murid Empyrean Primordius, dia benar-benar berharap gurunya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Jika tuannya benar-benar memiliki sedikit harapan untuk hidup, maka dia tidak akan pernah mengatakan bahwa tuannya mungkin sudah mati. Jadi, dengan kata lain, tampaknya situasi Empyrean Primordius sangat disayangkan. Junior ini mengerti. Jawaban ini membuat Lin Ming merasa sedikit menyesal. Bahkan jika Empyrean Primordius telah meninggalkan suatu jalan untuk dirinya sendiri, kemungkinan besar yang tersisa dari dirinya adalah jiwa yang tidak lengkap. Hampir mustahil untuk menggunakan jiwa yang tidak lengkap dan menghidupkan kembali jiwa itu menjadi karakter ekstrim alam ilahi. Dia menoleh ke Mo Eversnow dan berkata, kakak magang senior, mari kita mulai. Ya, Mo Eversnow tidak lagi ragu-ragu. Dia berjalan di depan peti mati dan membungkuk dalam-dalam ke arah tubuh Fana Dewi itu. Permaisuri surgawi senior, hari ini junior ini akan meminjam tubuh senior untuk hidup kembali. Di masa depan, jika memungkinkan, junior ini pasti akan menemukan jiwa kepahlawanan senior dan membantu menghidupkan kembali senior. Jika Sang Dewi benar-benar meninggalkan sisa jiwanya di dunia ini, maka dengan mengumpulkan sisa jiwa ini dan menggabungkannya dengan esensi roh, bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali Sang Dewi. Namun, seseorang mungkin perlu mencapai alam ketuhanan sejati sebelum dapat melakukannya. Mo Eversnow melayang saat dia terbang ke tubuh Fana Sang Dewi. Untuk sesaat, tubuh Sang Dewi melayang tinggi di udara, rambut panjangnya tersebar keluar. Aura kehidupan yang cemerlang memancar dari tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya. Di dalam tubuh Sang Dewi terdapat kekuatan hidup dan vitalitas darah yang sangat menakutkan, seperti api yang berkobar. Vitalitas darah panas semacam ini sangat menakutkan bagi energi yin dingin suatu jiwa. Inilah sebabnya mengapa beberapa hantu memilih tubuh yang lebih lemah dengan energi yin yang besar untuk dimiliki. Adapun mereka yang penuh kehidupan dan kekuatan darah yang melonjak, hantu menghindari orang-orang ini sebisa mungkin. Kulit Mo Eversnow pucat pasi. Setelah terkena lonjakan vitalitas darah ini, jiwa sucinya hampir jatuh ke dalam kekacauan. Namun, dia mengertakkan gigi dan terus maju. Tidak terlalu jauh, sisa jiwa menyaksikan semua ini, keheranan di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa bakat Mo Eversnow telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia adalah keturunan Empyrean, dia akan tetap menjadi salah satu generasi yang luar biasa. Tapi untuk alasan apa tubuh Fana dari karakter setinggi itu dihancurkan? Untuk dua karakter yang sangat berbakat seperti Lin Ming dan Mo Eversnow yang muncul di dunia alam rendah adalah kejadian yang sangat langka. Jiwa yang tersisa bahkan merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Lagi pula, kemungkinan munculnya pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di planet tumpahan langit sangatlah kecil. Namun kini, segala sesuatunya telah berkembang ke arah yang aneh dan fantastis. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki konsep seperti karma dan kausalitas? Apakah surga memutuskan untuk tidak meninggalkan Empyrean Primordius, dan dengan demikian menciptakan kesempatan keberuntungan terakhir untuknya? Kakak magang senior, izinkan aku menahan dampak vitalitas darah ini untukmu. Lin Ming tidak berani menahan diri. Kekuatan muncul dari tubuhnya. Kekuatan vitalitas darah, masuk ke tubuhku. Dengan teriakan keras dari Lin Ming, aliran merah darah terbentuk di udara, melolong seperti naga darah saat mengalir ke tubuh Lin Ming. Hal ini menyebabkan sisa jiwa terkesiap. Ini adalah vitalitas darah seorang Empyrean. Jika dia tidak bisa menahannya, maka ada kemungkinan fondasi hidupnya akan tersapu bersih. Mo Eversnow hanyalah bentuk jiwa berbasis yin, dia tidak akan mampu menahan terlalu banyak vitalitas darah, terutama vitalitas darah kuat yang terkandung di dalam hati Empyrean Primordius. Vitalitas darah semacam itu dapat dengan mudah mengubah hantu atau jiwa menjadi debu. Sekarang, sangat cocok jika semua vitalitas darah ini disedot oleh Lin Ming. Pertama, itu akan membantu Mo Eversnow, dan kedua, itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan Lin Ming saat ini. Tubuh Fana Sang Dewi akan diambil alih oleh Mo Eversnow. Adapun kekuatan vitalitas darah, itu milik Lin Ming.
Kekuatan vitalitas darah memasuki tubuhnya, mengalir deras seperti sungai lava mendidih melalui pembuluh darahnya. Lin Ming merasakan tubuhnya menjadi semakin panas, seolah-olah dia ditempatkan di dalam ketel uap. Seluruh titik akupuntur tubuhnya terbuka lebar, mengeluarkan aliran panas udara yang menyengat. Setiap nafas yang dia keluarkan lebih panas dari api karena suhunya meningkat dengan cepat. Aliran udara panas yang menyengat ini berubah menjadi kekuatan murni vitalitas darah, terbuang sia-sia saat menghilang. Lin Ming mengertakkan giginya dan menutup semua titik akupunturnya, dengan keras kepala mengandung vitalitas darah ini di dalam tubuhnya dan kemudian dengan paksa menyempurnakannya. Ini untuk menghindari terbuangnya vitalitas darah ini. Namun, itu pasti memberikan beban yang lebih besar pada tubuh Lin Ming. Jika sebagian vitalitas darah hilang, tekanannya akan lebih kecil. Namun kini, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seperti lobster rebus. Vitalitas darah yang kejam dan brutal dengan ceroboh menyerang semua meridian dan pembuluh darah Lin Ming. Meskipun dia membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan telah menyerap sumsum tulang naga, memungkinkan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat tahan lama, pembuluh darahnya masih meledak bahkan ketika meridiannya terkoyak. Empyrean Primordius kemungkinan besar adalah salah satu Master Demon Bat di masa lalu. Ini juga alasan mengapa dia mampu melakukan kultivasi ganda dalam tubuh dan energi serta membuka 9 bintang Istana Dao. Kekuatan vitalitas darahnya bisa dibayangkan dari sini. Bahkan jika dia hanya meninggalkan sebuah hati, kekuatan vitalitas darah di dalam hati ini bahkan dapat membasmi api kehidupan dari seorang Holy Lord atau Raja Dunia. Kecuali jika seseorang adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, tidak ada yang cukup berani untuk secara paksa menyerap hati yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius. Tapi sekarang, Lin Ming mengarahkan kekuatan vitalitas darah ini ke dalam tubuhnya sendiri. Dia mampu melakukannya karena hatinya tidak menolaknya. Bahkan Mo Eversnow berada dalam situasi seperti itu. Tubuh Fana Sang Dewi sama sekali tidak menolak kepemilikannya sama sekali. Kalau tidak, Mo Eversnow sudah lama terbakar menjadi abu. Entah itu hati Kaisar Agung atau tubuh Dewi, agar situasi ini terjadi meskipun sisa jiwa penjaga mereka mengizinkannya, ini hanya bisa dikatakan sebagai siklus takdir dan samsara karma. Saat jiwa yang tersisa melihat semua ini terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Lin Ming ini, serta saudara perempuan magang seniornya, keduanya adalah individu yang luar biasa, aku ingin tahu apa yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa dapat menemukan dan memasuki makam ini, serta menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Primordius dan Sang Dewi, merupakan keberuntungan bagi Lin Ming dan Mo Eversnow. Tapi dari sudut pandang lain, Lin Ming dan Mo Eversnow bisa tiba di abis iblis abadi planet tumbuhan langit dan mendapatkan warisan ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan Empyrean Primordius dan Sang Dewi. Warisan ini adalah masalah yang sangat penting, dan standar yang disyaratkan oleh keturunannya sangat tinggi. Bukankah mencari penerus yang cocok lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Seseorang tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga karakter moral yang benar. Empyrean Primordius tidak ingin warisannya berakhir di zona perburuan harta karun di alam ilahi, dia tidak ingin orang-orang membantai mereka untuk mencapainya, dia juga tidak ingin datangnya kabut lama yang terpikat oleh rumor. Yang dia inginkan adalah keturunan yang memiliki nasib yang sama dengannya, seseorang yang dapat mewarisi warisannya. Pada titik ini, Lin Ming adalah pilihan yang paling tepat. Waktu perlahan berlalu. Selama proses penyerapan esensi darah yang menyiksa, Lin Ming juga memperoleh keuntungan luar biasa. Esensi darah dan kekuatan hidup yang telah dia bakar dengan cepat pulih. Dari sisa esensi darahnya yang tersisa 40%, menjadi 50%, 60%, 70%. Kurang dari 1 jam kemudian, esensi darahnya pulih hingga 90% dan mendekati pemulihan penuh. 1 jam kemudian, vitalitas darah Lin Ming pulih hingga selesai. Kemudian, ia mulai menanjak, semakin membesar. Pada saat ini Lin Ming telah sepenuhnya menghubungkan ambang hidup dan mati, dan gerbang kehidupan dan gerbang kematian juga terbuka penuh. 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap dirilis, dan sekarang tanpa tempat untuk pergi, vitalitas darah ini mulai berdampak pada tubuh Lin Ming. Pada saat itu, semua vitalitas darah Lin Ming tampak seolah ingin berkumpul menjadi sebuah manik. Kejadian aneh tersebut menyebabkan tubuh Lin Ming gemetar. Semuanya jatuh ke dalam kegelapan, lalu, dia merasakan dirinya tiba-tiba tiba di ruang yang benar-benar gelap. Di atas ruang ini ada 9 bintang, masing-masing bersinar dengan cahaya bintang yang bersinar, kemegahannya menerangi tubuh Lin Ming. Setelah cahaya bintang ini menimpa Lin Ming, dia merasakan semua ototnya meregang, beresonansi dengan 9 bintang ini, melonjak seperti gelombang laut. Ini, Lin Ming menghirup udara dingin. Mungkinkah ini 9 bintang Istana Dao yang legendaris? 9 bintang tergantung tinggi di langit, cahaya bintangnya bersinar tanpa akhir. Kecemerlangan mereka bagaikan sungai yang deras, mengalir deras melintasi alam semesta. Lin Ming bahkan samar-samar merasa bahwa selama dia mengulurkan tangannya, dia bisa menyentuh bintang-bintang di langit ini. Namun, kenyataannya bintang-bintang ini jauh sekali, mustahil baginya untuk menyentuhnya. Pada akhirnya, Lin Ming hanya melihat 9 bintang Istana Dao, dia masih jauh dari mampu mencapai batas itu. Tapi ini masih memperluas visi Lin Ming. Ini akan membawa manfaat besar bagi jalan budidayanya di masa depan. Sebelumnya, 9 bintang Istana Dao hanyalah teka-teki bagi Lin Ming, sangat misterius. Lin Ming tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana menemukannya. Tapi sekarang,
dia telah melihat 9 bintang istana Dao yang sebenarnya. Setidaknya, dia memiliki arahan umum untuk memandu jalan seni bela dirinya. Langit berbintang memudar dan 9 bintang kembali ke rumah mereka yang jauh. Semuanya dikembalikan ke ketenangan. Pada saat ini, Lin Ming setengah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dan di sampingnya, sisa jiwa murid Empyrean Primordius itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Apa yang dialami Lin Ming barusan bukanlah ilusi. Namun sebenarnya, dalam momen sesingkat itu, 9 bintang telah benar-benar muncul di dunia, cahaya bintangnya menyinari dirinya sendiri. Murid Empyrean Primordius juga seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Dia pasti tahu apa maksud dari adegan tadi. 9 bintang Istana Dao. 9 bintang di langit, masing-masing berhubungan dengan Istana Dao di dalam tubuh seniman bela diri. Di usia yang begitu muda, anak laki-laki ini benar-benar melihat 9 bintang Istana Dao dengan begitu mudah. Bab 1367, Kebangkitan Eversnow. Di masa lalu, alasan Empyrean Primordius mampu menembus kutukan jahat yang ditempatkan pada 9 bintang Istana Dao kemungkinan besar karena manik iblis. Setelah Empyrean Primordius memperoleh Demon Bat, saat itulah teknik transformasi tubuhnya naik ke level baru. Sebelumnya, bahkan dia terjebak di 8 gerbang tersembunyi dalam. Sekarang, bagi Lin Ming untuk melihat batas 9 bintang Istana Dao seperti ini membuat murid Empyrean Primordius tidak percaya. 9 bintang menyembunyikan diri tetapi vitalitas darah hati Kaisar Agung masih mengalir ke Lin Ming. Adapun Mo Eversnow, kebangkitannya belum berakhir. Meskipun Lin Ming telah menyerap sebagian besar vitalitas darah yang tersisa di jantung Empyrean Primordius, jantungnya masih mendidih dan melonjak dengan energi darah yang kuat. Pada saat ini, kekuatan vitalitas darah Lin Ming telah mencapai puncak aslinya dan bahkan melampauinya sebesar 30%. Seorang seniman bela diri tidak mampu menyerap kekuatan vitalitas darah tanpa batas. Jika seorang seniman bela diri menyerap terlalu banyak, tubuh mereka akan pecah. Adapun seberapa banyak yang bisa diserap oleh seorang seniman bela diri, itu ditentukan oleh fondasinya. Pada saat ini, tubuh Lin Ming seperti api yang berkobar. Kekuatan vitalitas darahnya telah meningkat 50% dari keadaan aslinya. Pada saat ini, kekuatan vitalitas darah di dalam hati Kaisar Agung itu akhirnya mulai sedikit melemah. Saat kekuatan vitalitas darah di dalam hati itu melemah, wujud jiwa Mo Eversnow juga sepenuhnya tenggelam ke dalam lautan spiritual permaisuri surgawi Xuanxing. Lautan spiritual permaisuri surgawi Xuanxing benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Mo Eversnow. Lautan spiritual rata-rata orang benar-benar berisi lautan yang merupakan perwujudan kekuatan mental dan kekuatan jiwa mereka. Semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin besar gelombang lautan spiritualnya, dan semakin luas dan tak terbatas pula gelombang tersebut. Namun, lautan spiritual permaisuri surgawi Xuanxing sebenarnya adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Kekosongan ini dipenuhi pusaran dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lubang hitam dan pusaran ini sepertinya mengarah ke dunia lain. Jika wujud jiwanya tersedot ke dalamnya, dia mungkin tidak bisa kembali. Bagaimana bisa ada lautan spiritual seperti itu? Mo Eversnow menarik napas dalam-dalam. Dalam legenda, ketika alam semesta jatuh ke dalam entropi dan mendekati ambang kehancuran, alam semesta akan berkembang menjadi pemandangan seperti itu. Bintang-bintang akan terbakar abis dan berubah menjadi lubang hitam. Seluruh ruang akan menjadi bengkok dan sangat tidak stabil. Begitu alam semesta memasuki keadaan seperti itu, ia akan mulai runtuh secara perlahan hingga akhirnya meledak, menghancurkan dirinya sendiri dan melanjutkan siklus kelahiran kembali. Mo Eversnow samar-samar menebak bahwa alasan kematian permaisuri surgawi Xuanxing adalah serangan jiwa. Serangan yang sangat mengerikan ini telah membuat lautan spiritualnya menjadi kehampaan entropis seperti sekarang. Dengan lautan spiritual seperti itu, ini akan menyebabkan segala macam masalah bagi Mo Eversnow jika dia ingin memiliki tubuh tersebut. Tidak ada tempat bagi jiwanya untuk berakar. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun maka dia akan kehilangan semua harapannya. Lin Ming, izinkan aku meminjam energi impian ilahimu. Mo Eversnow berseru. Di masa lalu, Lin Ming telah mengumpulkan banyak energi mimpi ilahi dalam dunia impian ilahi dan istana surgawi impian ilahi. Sekarang, tiba waktunya untuk menggunakan cadangan energi yang sangat besar ini. Mo Eversnow menggunakan energi mimpi ilahi dalam jumlah besar ini untuk mulai memperbaiki lautan spiritual permaisuri surgawi Xuanxing. Dengan kekuatan Mo Eversnow, keinginan untuk sepenuhnya memperbaiki lautan spiritual ini adalah hal yang mustahil. Apa yang perlu dia lakukan adalah memulihkan sudut kecil di mana jiwanya dapat menemukan perlindungan. Waktu perlahan bergerak maju. Seperti ini, 4 jam berlalu. Tetesan keringat menetes ke tubuh Lin Ming, bercampur dengan darahnya saat jatuh ke tanah. Kekuatan vitalitas darahnya meningkat 2 kali lipat dari keadaan aslinya. Tapi, ini juga batas Lin Ming. Dia dengan erat menggenggam tinjunya. Pada saat ini, Lin Ming merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan, seperti naga sejati yang tersembunyi di dalam daging dan darahnya, siap meletus kapan saja. Apakah kamu melihat 9 bintang Istana Dao? Jiwa yang tersisa bertanya pada Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Baginya, untuk sampai pada tahap ini adalah seluruh upaya akumulasi pelatihan seni bela dirinya, tahun demi tahun. Mungkin 9 bintang Istana Dao tidak lagi menjadi kutukan bagi semua seniman bela diri transformasi tubuh.
Selama akumulasi yang dimiliki seseorang cukup besar, mereka dapat membalikkan hukum dan menerobos penghalang utama ini. Luar biasa, jiwa yang tersisa memuji dari hati. Lin Ming menggelengkan kepalanya, pujian senior terlalu berlebihan. Alasan junior ini bisa melihat 9 bintang Istana Dao bukanlah karena kemampuannya sendiri, melainkan karena kekuatan vitalitas darah yang saya serap, yang ditinggalkan oleh senior Primordius. Primordius senior telah membuka 9 bintang Istana Dao, jadi junior ini hanya berdiri di bahu senior Primordius untuk nyaris tidak melihat 9 bintang Istana Dao. Meskipun kamu mengatakan itu, jika bukan karena kamu telah mencapai batas kemampuan menyentuh 9 bintang Istana Dao, bahkan jika kamu telah menyerap vitalitas darah tuanku, kamu tetap tidak akan melakukannya, telah mampu mencernanya seperti yang Anda lakukan sekarang. Anda baru berusia 30 tahun. Sungguh luar biasa bagimu untuk mencapai batas ini. Jiwa yang tersisa menghela nafas dengan emosi. Bakat Lin Ming telah membuatnya sangat terkejut. Lin Ming tidak melanjutkan berbicara dengan jiwa yang tersisa. Dia mengembalikan perhatian penuhnya pada Mo Eversnow. Saat ini, Mo Eversnow sudah menyatu dengan tubuh Dewi. Dia memiliki penampilan seorang wanita muda berusia 17-18 tahun. Rambut panjangnya tergerai dan berserakan, penampilannya halus dan fana. Dia berbaring dengan tenang di peti mati, wajahnya pucat. Jelas sekali bahwa menguasai tubuh Sang Dewi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Lin Ming berjalan ke peti mati, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Mo Eversnow. Energi mimpi ilahi mengalir keluar dari tubuhnya dan masuk ke tubuhnya. Saat jiwa ilahi mereka terhubung bersama, Lin Ming bisa merasakan kesadarannya sendiri sepenuhnya memasuki dunia yang penuh dengan lubang hitam dan pusaran. Segala macam emosi dan kenangan milik Mo Eversnow mulai mengalir ke Lin Ming. Perasaan semacam ini mirip dengan ketika Lin Ming memasuki 100 siklus samsara. Jika dia tidak berhati-hati maka kesadarannya akan jatuh ke dalam ilusi dan dia akan kehilangan dirinya sendiri. Lin Ming, biarkan aku menggunakan Magic Cube. Suara Mo Eversnow tiba-tiba bergema di benak Lin Ming. Lin Ming kaget, menggunakan kubus ajaib. Untuk menggunakan Magic Cube, Mo Eversnow harus membakar kekuatan jiwanya. Ini akan menghabiskan banyak energinya. Saya akan baik-baik saja. Saya hanya ingin menggunakan Magic Cube untuk menstabilkan lautan spiritual ini, bukan mengaktifkannya untuk membunuh musuh. Saya harus bisa menangani ini. Terlebih lagi, saat ini aku sudah bisa memanipulasi tubuh ini sampai tingkat yang kecil. Konsumsi energi saya tidak akan terlalu besar. Saat Mo Eversnow berbicara, wujud jiwanya bersinar. Cahaya kristal mulai memancar dari dalam dirinya, Magic Cube akhirnya diaktifkan olehnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di dalam dunia batin yang dipenuhi dengan lubang hitam, badai yang sangat gila muncul, seolah-olah mereka akan merobek kehampaan. Setiap lubang hitam, setiap pusaran, semuanya hancur berantakan oleh kekuatan ini. Magic Cube benar-benar layak dikenal sebagai instrumen jiwa dewa paling kuat yang pernah ada. Hanya dengan menggunakannya sedikit, lautan spiritual entropis permaisuri surgawi Xuanxing yang berada di dekat ambang kehancuran sebenarnya mulai dihancurkan dan direformasi. Inilah yang dimaksud dengan memecah sesuatu hingga ke dasar-dasarnya dan kemudian membuatnya kembali. Mengembun, wajah Mo Eversnow memutih. Sebuah kekuatan besar menjadikannya sebagai pusat dan dengan ceroboh menyapu keluar. Pada saat itu, dia sepertinya sedang menciptakan dunia baru. Sebelum Mo Eversnow menguasai tubuh Sang Dewi, meskipun tubuh Sang Dewi dipenuhi dengan kekuatan hidup yang bersemangat dan vitalitas darahnya yang kuat jauh melampaui seniman bela diri yang kuat, lautan spiritualnya tetap sunyi senyap, seperti alam semesta yang mati. Namun kini, dengan menggunakan Magic Cube, Mo Eversnow mampu menghadirkan kekuatan baru ke dunia ini, kekuatan yang liar dan tak terbatas. Astaga, 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 tubuh Mo Eversnow bersinar dengan cahaya cemerlang. Karena semakin banyak lubang hitam yang dihancurkan, kesadaran Mo Eversnow secara bertahap memenuhi setiap sudut lautan spiritual ini, sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh fana Sang Dewi. Pada saat ini, mata Mo Eversnow terbuka. Saat dia melakukannya, rasanya seperti sebuah ruang misterius terbuka di hadapannya. Kekuatan luar biasa memancar dari ruang ini, menyapu tubuh Mo Eversnow. Saat ruang misterius ini dibuka, aura dao besar yang mirip dengan konsep 33 langit berlapis juga tercurah, menyebabkan Lin Ming di dekatnya tercengang. Hukum ini adalah, saat Lin Ming merasakan misteri yang terkandung dalam hukum dao besar ini, dia sangat bingung. Di dunia ini ada hukum yang bisa berdampingan dengan konsep 33 langit berlapis. Ini adalah hukum Dewa Primal. Pada saat ini, di samping Lin Ming, murid Empyrean Primordius berseru, matanya dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Dewa Utama, ya, dalam legenda diceritakan bahwa ada sebuah alam yang telah hancur. Namun, ada sudut pandang lain, yaitu alam ini tersembunyi dengan celah spasial, tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Hanya ras Dewa Primal yang mampu berkomunikasi dengan alam ini dan dapat memperoleh kekuatan langsung darinya. Ini juga mengapa ras Dewa Utama dikatakan menentang kehendak langit. Menurut jiwa yang tersisa, tidak diragukan lagi, karena Mo Eversnow telah bangkit, kemampuan Dewi untuk berkomunikasi dengan alam Dewa Primal juga dipulihkan. Ras Dewa Primal pada awalnya adalah anak-anak kesayangan surga. Sebagai suatu bangsa, mereka menggabungkan semua keunggulan dari 3 ras utama. Pembaptisan hukum yang melonjak ini seperti seorang seniman bela diri fana yang melintasi penghancuran kehidupan. Berdiri di samping menonton, Lin Ming juga memperoleh keuntungan besar dari ini.
Saat pembaptisan hukum dengan ceroboh menyapu dirinya, tubuh Mo Eversnow perlahan melayang ke atas. Matanya telah dikembalikan ke kecerahan paling murni dan pupilnya bersinar seperti bintang yang mempesona. Pada saat ini, dia telah menyatu sepenuhnya dengan Sang Dewi. Dia adalah Dewi, dan Dewi itu adalah dia. Mo Eversnow terbang di depan Lin Ming, dengan lembut membelai dan mencium pipinya di tangannya, matanya lembut. Bibirnya bergerak lembut dan dia berbisik, Lin Ming, terima kasih. Bisa bertemu denganmu adalah kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Selama 50.000 tahun ini, Mo Eversnow telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Kini, semua pengalaman pahit itu telah menghasilkan sesuatu yang manis. Jika dia tidak bertemu Lin Ming, dia akan terus tidur di Magic Cube sampai jiwanya akhirnya hilang. Mengatakan bahwa bertemu Lin Ming adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya adalah benar, tanpa sedikit pun berlebihan. Lin Ming berkata, kakak magang senior, bisa bertemu denganmu juga merupakan kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jika Anda tidak jatuh ke planet tumpahan langit dengan kubus ajaib, mungkin saya bahkan tidak akan bisa meninggalkan kerajaan langit keberuntungan. Bahkan setelah itu, di alam mistik Dewa Binatang dan beberapa kali lainnya, jika bukan karena kamu menyelamatkanku maka aku akan binasa berkali-kali lipat. Sebagai manusia fana, ketika Lin Ming pertama kali berlatih seniman bela diri adalah tahap tersulit baginya. Tanpa Magic Cube, mustahil bagi Lin Ming untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan, alasan kubus ajaib memasuki benua tumpahan langit adalah karena Mo Eversnow telah membakar nyawanya untuk mengaktifkannya, bahkan menghancurkan penghalang ruang antara alam ilahi dan alam bawah. Lin Ming dan Mo Eversnow, tanpa satu sama lain, hidup mereka ditakdirkan untuk tetap suram dan mengerikan, sampai suatu hari mereka menghilang dalam ketidakjelasan. Namun karena jalan mereka bersilangan, karena bertemu satu sama lain, kehidupan mereka mulai mekar bersama, bersinar dalam kemuliaan abadi. Selamat, Suster Senior Magang. Anda sekarang telah menyatu dengan permaisuri surgawi senior Xuanxing menjadi satu, dan Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan alam Dewa Primal. Ras Dewa Primal adalah ras paling menonjol di alam semesta ini, mampu mempraktikkan semua hukum budidaya. Pencapaian suster senior magang di masa depan pasti tidak akan terbatas, dan dengan fondasi permaisuri surgawi Xuanxing, melangkah ke puncak semua seni bela diri bukanlah hal yang mustahil. Bab 1368, Tian Mingzi tiba. Setelah memiliki tubuh permaisuri surgawi Xuanxing, dapat dikatakan bahwa Mo Eversnow telah sepenuhnya berubah, mendapatkan kehidupan baru. Untuk dapat berkomunikasi dengan alam Dewa Primal, untuk dapat secara bersamaan mengembangkan sistem transformasi tubuh, sistem pengumpulan esensi, dan sistem penempaan jiwa tanpa batasan apapun, ras Dewa Primal benar-benar adalah anak-anak surga yang disayangi. Entah itu dalam kecepatan kultivasi, kesadaran akan hukum, atau kekuatan tempur sejati, ras Dewa Primal jauh melampaui semua seniman bela diri pada level yang sama. Saat ini, Lin Ming telah menyerap kekuatan vitalitas darah dari jantung Empyrean Primordius, dan kekuatannya telah dikembalikan ke kondisi puncaknya. Meski begitu, saat dia menghadapi Mo Eversnow, meski sosok dan penampilannya halus dan lembut, dia bisa merasakan bahwa dia mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, sebesar bintang di langit. Jika Lin Ming melawan Mo Eversnow sekarang, dia harus mengakui bahwa dia akan kalah tanpa keraguan. Bukan hanya itu, Mo Eversnow masih dalam fase perpaduan jiwa dan tubuh barunya, mustahil baginya untuk menunjukkan kekuatan dan kultivasinya yang sebenarnya. Setelah fase perpaduan ini selesai, kekuatan Mo Eversnow akan meningkat pesat, dan budidayanya akan melampaui apapun yang pernah dia capai. Mo Eversnow memiliki kompatibilitas fusi yang sangat tinggi dengan tubuh fana baru ini, tidak akan ada hambatan dalam budidayanya di masa depan. Mo Eversnow awalnya memiliki bakat berbakat surga yang sangat langka. Sekarang dia telah mendapatkan tubuh dengan bakat ekstrim dari ras Dewa Primal, saat dia berkultivasi di masa depan, jalan besar di hadapannya akan datar dan tidak terbatas, tanpa hambatan. Pada saat itu, di bawah 33 langit berlapis, di berbagai dunia, Mo Eversnow akan menjadi tetua tertinggi di wilayah kekuasaannya sendiri, hidup selama 100 juta tahun. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, Mo Eversnow tanpa sadar berpaling ke kejauhan, matanya menjadi dalam dan mendalam. Jika suatu hari nanti aku bisa melangkah ke puncak seni bela diri, aku akan mereformasi tubuh fanaku sendiri, serta menghidupkan kembali permaisuri surgawi senior Xuanxing untuk berterima kasih padanya atas kebaikan ini. Permaisuri surgawi Xuanxing adalah seorang tetua tertinggi senior dan Mo Eversnow hanyalah seorang junior kecil. Permaisuri surgawi Xuanxing berkali-kali lebih kuat dari Mo Eversnow, bahkan ketika Mo Eversnow berada di puncaknya. Mo Eversnow dapat memiliki tubuh permaisuri surgawi Xuanxing karena dia mengizinkannya, jika tidak, jiwa Mo Eversnow akan lama berubah menjadi abu. Dalam hidupnya, Mo Eversnow tidak akan pernah melupakan keanggunannya. Tentu saja, pada saat itu, suster senior magang pasti akan memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuh fana Anda. Selain itu, saya juga seharusnya telah mencapai batas yang sangat tinggi dalam teknik transformasi tubuh dan pemahaman saya tentang hukum kehidupan seharusnya lebih jauh lagi. Saya pasti bisa membantu suster magang senior. Saat Lin Ming berbicara, hatinya bergetar. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu keluar makam, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Teman kita akhirnya menyusul. Dia akan tiba paling lama 1/4 lagi.
Untuk bergegas dari alam ilahi ke planet tumpahan langit, dan bahkan mengejar kita hingga ke jurang iblis abadi hanya untuk kita mengucapkan selamat tinggal di sini, pasti sulit baginya. Saat Lin Ming berbicara, dia mencibir dengan senyum mengejek. Ketika dia mengatakan 1/4 jam, yang dia maksud adalah waktu dalam pesona. Jika dia menghilangkan pesonanya, Tian Mingzi akan menyusul dalam 10 napas waktu. Saat nama Tian Mingzi disebutkan, Mo Eversnow tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh tanpa filter di matanya. Terhadap Tian Mingzi, dia tidak merasakan apapun selain kebencian yang membara hingga ke sumsumnya. Kali ini, hanya tangannya dan segumpal jiwanya. Membunuhnya hanya akan merusak sedikit budidaya Tian Mingzi. Tapi lain kali, aku akan mengambil nyawanya. Aku akan menyedot jiwanya dan memurnikannya, menyiksanya sampai dia mati karena penderitaan. Saya akan menggunakan pengorbanannya untuk menghibur kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci bulu hijau yang ada di surga. Mo Eversnow bukanlah wanita yang terlalu berempati atau berhati lembut. Sebagai orang suci dari tanah suci Raja Dunia, dia tegas dan kejam dalam tindakannya, mengingat kebaikan dan membalas dendam. Meskipun menghisap jiwa seseorang dan memurnikannya adalah metode jalur iblis, Mo Eversnow akan tetap melakukannya tanpa keraguan. Lin Ming mengangkat tangannya dan mengangkat pesona waktu. Saat pesonanya dicabut, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat mendekat dengan kecepatan luar biasa, dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah Tian Mingzi. Hehe, aku menemukanmu. Saat Tian Mingzi melihat gunung hitam yang menyimpan makam Sang Dewi, dia menyeringai jahat. Kamu memasuki puncak gunung ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mengubur kepala Anda di tanah seperti burung unta? Apakah Anda akhirnya menyadari bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari saya, sehingga Anda berlari ke gunung ini untuk mendapatkan dukungan dari sesuatu seperti formasi susunan di dalamnya? Apakah ini pendirian terakhirmu? Indra Tian Mingzi menyapu puncak gunung hitam tetapi dia tidak menemukan jebakan sama sekali. Meskipun ada banyak roh jahat di zona terlarang ribuan mil, roh-roh jahat ini hanya menimbulkan ketidaknyamanan kecil bagi Tian Mingzi. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Tian Mingzi tidak berniat memasuki puncak gunung ini, dia siap melancarkan serangan dari luar. Aku akan menghancurkan gunung ini dulu. Tian Mingzi mengeluarkan pedang sepanjang 8 kaki, dan saat dia hendak menebasnya, tebing gunung terdistorsi dan Lin Mingzi keluar dari makam Dewi dengan tombak darah Phoenix di tangan. Saat Tian Mingzi melihat Lin Ming, dia mencibir. Tidak kusangka kamu keluar sendiri. Lin Ming, Anda benar-benar seorang jenius langka yang dikaruniai surga. Prospek masa depanmu pada awalnya tidak ada batasnya, tapi sayang sekali kamu telah menjadi musuhku. Anda benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati di bawah pedangku. Oh, begitukah? Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix, mengarahkannya langsung ke Tian Mingzi. Pada saat ini, ketika Tian Mingzi memandang Lin Ming, dia tiba-tiba terkejut. Dia jelas bisa merasakan bahwa vitalitas darah Lin Ming yang hilang telah pulih. Tidak, dia tidak baru saja memulihkannya. Untuk lebih akuratnya, kekuatan vitalitas darah Lin Ming hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan tubuhnya sedalam laut, melonjak ke depan. Kultivasinya hampir menembus ke alam laut ilahi. Lin Ming memang siap untuk masuk ke ranah laut ilahi kapan saja sekarang. Awalnya, ketika dia bertarung dengan Tian Mingzi, karena Mo Eversnow mulai membakar jiwa ilahinya, potensinya telah meletus dari dalam dirinya, hampir memungkinkan dia untuk menerobos ke alam laut ilahi. Serangan terakhirnya bukan hanya karena dia membakar separuh esensi darahnya tetapi juga karena budidayanya telah meningkat pesat. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah esensi darahmu hilang, sangat sulit untuk menebusnya, terutama untuk bakat ekstrim sepertimu dengan vitalitas darah yang begitu kuat. Tian Mingzi memandang Lin Ming dengan tidak percaya, lalu melirik di makam Dewi di belakangnya. Ini benar-benar gunung ini, pasti ada harta karun di sini. Tian Mingzi sangat gembira. Jika seorang jenius ekstrim seperti Lin Ming mampu dengan cepat memulihkan vitalitas darahnya yang kuat, dan bahkan menggandakannya, itu berarti ada beberapa harta puncak di gunung hitam ini. Itu benar-benar obat ajaib ilahi yang transenden. Lin Ming, kamu benar-benar memiliki takdir yang besar di tubuhmu. Tapi, hanya karena vitalitas darahmu kuat, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan itu? Begitu aku membunuhmu, semua rahasia yang kamu miliki akan menjadi milikku. Semua peluang keberuntungan Anda, semua yang Anda miliki akan diambil oleh saya. Hahaha. Tian Mingzi tertawa terbahak-bahak. Saat ini, wajah tersenyumnya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa di belakang Lin Ming, orang lain telah muncul dari gunung hitam. Ini adalah wanita sejati yang tiada taranya. Pinggangnya yang ramping, perawakannya yang tinggi dan kokoh, penampilannya yang fana, segala sesuatu tentang dirinya telah mencapai puncak persepsi. Sepertinya dia sama sekali bukan wanita dari dunia ini, melainkan Dewi Abadi yang diasingkan dari surga tertinggi. Namun kali ini, Tian Mingzi sama sekali tidak keberatan mengapresiasi kecantikan wanita tersebut. Dia hanya bisa merasakan udara dingin dan padat menyelimuti dirinya, wanita ini menakutkan. Terlebih lagi, sebelumnya, wanita ini sudah berada di dekatnya namun dia belum merasakannya sama sekali. Hal ini meninggalkan rasa takut di hati Tian Mingzi. Siapa kamu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Mata Tian Mingzi bersinar terang saat dia menatap Mo Eversnow. Karena Mo Eversnow berwujud permaisuri surgawi Xuanxing, dia tidak bisa mengenalinya sama sekali.
Dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa dia agak familiar. Kami memang pernah bertemu sebelumnya, dan asal-usul kami sangat dalam. Saat Mo Eversnow berbicara, tidak ada ekspresi di wajahnya. Tapi, niat membunuhnya telah mengunci Tian Mingzi, membuat tulang punggungnya merinding. Dia mundur selangkah. Asal, aku tidak ingat punya dendam padamu. Tian Mingzi diam-diam ketakutan, dia tidak bisa membayangkan di mana dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Pada saat ini, jika dia memprovokasi seseorang yang menyimpan kebencian mendalam terhadapnya, nasibnya bisa dibayangkan. Kamu akan ingat, Mo Eversnow mencibir. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah ke depan, kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Hanya dalam sekejap dia telah tiba di depan Tian Mingzi, telapak tangannya menebas ke arahnya. Mo Eversnow baru saja mengambil alih tubuh permaisuri surgawi Xuanxing dan tidak memiliki senjata. Tapi, dia tidak membutuhkan senjata agar serangannya menjadi brutal dan cepat. Ras Dewa Primal dapat mengembangkan semua hukum dan dilahirkan untuk mengembangkan 3 kali lipat dalam esensi, energi, dan ketuhanan. Tubuh Fana Permaisuri Surgawi Xuanxing telah lama ditempa hingga tingkat yang mengerikan, cukup tinggi sehingga dia bahkan bisa membelah artefak roh bermutu tinggi dengan tangan kosong. Saat telapak tangannya menebas, sebagian besar ruang runtuh. Badai ruang dan waktu mulai mengepul di balik telapak tangannya, menyapu Tian Mingzi. Tian Mingzi terkejut. Dia tidak berani bersikap tidak hati-hati. Dia dengan cepat mundur ke belakang dan memotong dengan pedangnya, cahaya pedang hitam bertemu dengan angin telapak tangan Mo Eversnow. Kaca, cahaya pedang meledak. Tubuh Mo Eversnow bergerak seperti hantu dan dewa, segera melangkah ke depan Tian Mingzi sekali lagi. Dengan matanya yang dingin dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dia seperti malaikat maut yang datang di malam hari. Peng! Dengan suara gemuruh, Tian Mingzi terlempar mundur. Dia hampir tidak berhasil menahan serangan kedua telapak tangan Mo Eversnow dan serangan itu membuat seluruh vitalitas darahnya berjatuhan di dalam tubuhnya, membuatnya terengah-engah. Siapa wanita ini? Apakah dia berasal dari alam ilahi atau alam rendah, dan bagaimana dia bisa muncul begitu saja? Bab 1369, Basmi Avatarmu. Siapa kamu? Tian Mingzi meraung. Menurutnya, wanita ini tidak mungkin berasal dari alam ilahi. Jika Lin Ming benar-benar memiliki seseorang yang membantunya maka dia akan memanggil penolong ini sesegera mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama pertemuan terakhir mereka? Dia bahkan terpaksa membakar separuh esensi darahnya untuk menghindari bahaya itu. Tetapi jika wanita ini berasal dari alam bawah atau telah bersembunyi di sini selama ini, itu juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri dari alam bawah memiliki asal-usul yang sama dengan Tian Mingzi? Dan Tian Mingzi belum pernah ke Sky Spill Planet. Jika bukan karena alasan dia mengejar Lin Ming, dia tidak akan pernah berpikir bahwa planet tumpahan langit mengandung begitu banyak rahasia. Namun kini, Tian Mingzi tidak lagi sempat berpikir. Mo Eversnow melayang tinggi di udara, pakaian biru dan putihnya melayang sembarangan tertiup angin. Kakinya telanjang, dengan riak bergema di bawahnya. Riak-riak ini terjadi karena pemahaman Mo Eversnow terhadap hukum terlalu tinggi. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia akan membangkitkan getaran dalam hukum. Inilah yang disebut hukum yang memerintah tanpa memerintahkannya, tetapi hanya perlu menggerakkan tubuh. Saat ini, Mo Eversnow tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari tubuh Fana Permaisuri Surgawi Xuanxing. Entah itu menyita tubuh atau memilikinya secara sukarela, pasti ada kerugiannya. Ini adalah kerugian serius yang mengharuskan seseorang untuk mulai berkultivasi dan memahami hukum sejak awal. Tapi, tubuh permaisuri surgawi Xuanxing terlalu tangguh. Selain itu, Mo Eversnow sendiri awalnya memiliki bakat yang ekstrim. Dalam penyatuan kekuasaan dan kekuasaan ini, meskipun Mo Eversnow telah memiliki tubuh ini, dia masih mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan aslinya. Tentu saja, aspek terbesar Mo Eversnow bukanlah kekuatannya melainkan bakat kultivasinya. Dengan bakat Mo Eversnow yang ditambahkan pada bakat permaisuri surgawi Xuanxing, keduanya bersatu, masa depan budidayanya akan melewati 10.000 mil dalam satu hari. Pada saat itu, pemandangan menakjubkan muncul di sekitar Mo Eversnow. Meskipun zona terlarang 1000 mil dipenuhi kabut suram dan langit lebih gelap dari malam yang suram, di sekitar Mo Eversnow sebenarnya ada pancaran sinar matahari yang cemerlang, penuh dengan kehidupan dan vitalitas yang semarak. Di sampingnya, energi asal langit dan bumi terkondensasi menjadi segala jenis bunga roh langka, tumbuhan roh, burung roh, dan makhluk roh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, keindahan yang mempesona akan muncul dan bunga-bunga indah akan bermekaran. Suara tetesan mata air memenuhi udara saat dunia di sekitarnya menjadi surga. Ini adalah wilayah kekuasaan Mo Eversnow, wilayah milik ras Dewa Primal, tanah suci Dewa Primal. Tanah murni Dewa Primal membentuk dunia terpisah, dan di dalam dunia terpisah ini, Mo Eversnow adalah ratu mutlak dari semua yang dia survei. Tanah suci ini langsung menyelimuti Tian Mingzi. Tian Mingzi, hari ini aku akan memusnahkan avatarmu dan di masa depan, ketika aku memasuki alam ilahi, aku akan menghancurkan tulang tubuh aslimu menjadi abu dan memurnikan jiwamu. Mo Eversnow dengan dingin terbatuk, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang memanas. Mata Tian Mingzi sedingin es. Saat dia hendak dikelilingi oleh tanah suci Dewa Primal, dia berteriak keras dan melepaskan wilayah kekuasaannya.
Pada saat itu, semua energi di dalam tubuhnya meletus dan energi asal langit dan bumi di sekitarnya bergejolak. Sebagian besar energi neraka di dalam jurang iblis abadi diseret ke arah Tian Mingzi, bermanifestasi menjadi segala jenis setan yang aneh dan ganjil di langit. Domain setan abadi. Tian Mingzi ingin menggunakan domain iblis abadi untuk bersaing dengan tanah suci Dewa Primal. Kedua domain itu bertemu satu sama lain, bertabrakan dengan sengit. KKKK. Ketika binatang iblis yang dibentuk oleh energi neraka terbang ke tanah suci Dewa Primal, mereka langsung dimurnikan oleh energi murni. Semua makhluk iblis ini mulai meledak menjadi debu di udara. Saat Tian Mingzi melihat bahwa wilayah iblis abadi miliknya akan segera dihancurkan oleh tanah murni Dewa Primal, cahaya ilahi mulai bersinar dari antara kedua alisnya saat sebuah pagoda setinggi 1000 kaki muncul, berputar di langit, dan semakin besar dengan cepat. Pagoda bencana. Pagoda ini adalah salah satu peluang keberuntungan terbesar yang pernah ditemui Tian Mingzi di masa lalu. Saat ini, dia hanya berada di alam laut ilahi sehingga tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan pagoda yang sebenarnya, yang bisa dia lakukan hanyalah membangun proyeksi pagoda ilahi. Meskipun ini adalah proyeksi, Tian Mingzi telah membentuknya dengan membagi sebagian roh artefak pagoda bencana dan kemudian menambahkan 30% energi esensi pagoda yang sebenarnya. Jika hantu ini hilang, maka akan menyebabkan kerusakan besar pada pagoda bencana yang sebenarnya. Pagoda bencana menekan langit, menstabilkan seluruh ruang di sekitar Tian Mingzi saat ia dengan kuat menolak tanah suci Dewa Primal. Saat Mo Eversnow melihat pagoda ini, niat membunuhnya tiba-tiba melonjak ke langit. Dia pasti mengenali pagoda ini. 50.000 tahun yang lalu, Tian Mingzi telah menggunakan pagoda ini untuk menampung 10.000 pusat kekuatan alam ilahi untuk menyerang dan meruntuhkan tanah suci bulu hijau. Gemuruh. Mo Eversnow berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah suci Dewa Primal menjadi semakin kuat. Hantu pagoda bencana bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Tian Mingzi memucat. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan besar Mo Eversnow, dia sepertinya tidak berada dalam posisi yang dirugikan sama sekali. Kamu bilang kamu akan menghancurkan tulang tubuh asliku dan memurnikan jiwaku. Hahaha. Tian Mingzi tertawa terbahak-bahak, matanya dingin dan niat membunuh kental dalam suaranya. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kekuatanmu hanya sedikit lebih kuat dari avatarku. Dan dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya, avatarku tidak ada apa-apanya. Jika diriku yang sebenarnya ingin membunuhmu, itu tidak akan memakan waktu sekejap pun. Hari ini, saya telah membayar mahal untuk datang ke Sky Steel Planet untuk membunuh Lin Ming. Jika Anda memberi jalan setelah saya menyelesaikan tujuan saya di sini, saya akan memberi Anda keuntungan yang cukup untuk menebusnya. Kalau tidak, meski avatarku musnah di sini, aku akan meninggalkan bekas abadi di tubuhmu. Sejak saat itu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari pandanganku. Diriku yang sebenarnya akan memburumu sampai kamu benar-benar hancur. Suara Tian Mingzi tegas dan memesona. Dia memiliki firasat bahwa selama Mo Eversnow ada di sini, mustahil membunuh Lin Ming. Kemampuan Lin Ming untuk bertahan dalam situasi apapun sungguh menggelikan, dan bahkan jika dia terus mengejarnya, dia mungkin tetap tidak akan berhasil, apalagi sekarang dia memiliki seorang penolong. Hahaha. Pada saat ini, tawa yang tenang dan hangat bergema di luar. Memegang tombak darah Phoenix di tangannya, Lin Ming perlahan melayang turun dari langit, menempatkan dirinya di depan Tian Mingzi. Tian Mingzi, apa menurutmu jika aku di sini sendirian, kamu masih bisa mencubitku sampai mati sesukamu? Nada bicara Lin Ming jelas mengejek. Pada saat ini, vitalitas darahnya melonjak seperti sungai meluap yang membentang hingga tak terbatas. Di belakangnya, bayangan pohon dewa sesat muncul. Pohon ilahi ini berakar di tanah suci Dewa Primal, menyatu dengan wilayah tersebut menjadi satu. Dan saat ini, ruang nenek juga dibebaskan. Dari belakang Lin Ming, bunga teratai perdana kaisar muncul, berwarna merah cerah seolah-olah direndam dalam darah. Tanah suci Dewa Primal, pohon dewa sesat, dan ruang nenek moyang, ketiga kekuatan ini berkumpul, membentuk tanah suci yang paling kokoh dan paling menakutkan. Begitu seseorang melangkah ke ruang ini, mereka akan dipenjarakan di dalamnya. Murid Tian Mingzi menyusut. Dia dengan muram berkata, vitalitas darahmu hanya meningkat 2 kali lipat. Apa menurutmu hanya karena vitalitas darahmu kuat, itu akan meningkatkan kekuatan tempurmu sebanyak itu? Mengapa tidak? Jika kamu pikir kamu bisa mencubitku sampai mati sesukamu, temui tombakku. Lin Ming mengarahkan tombaknya langsung ke Tian Mingzi. Di atas tombak darah Phoenix, kekuatan guntur dan api mulai menyatu. Guntur dan api kesengsaraan surgawi bergabung bersama dengan hukum api dan guntur Lin Ming yang mendekati tingkat ke-6. Bukan hanya itu, vitalitas darahnya yang melonjak juga bertambah. Seperti ini, kekuatan penghakiman surgawi daunnya dapat dibayangkan. Lin Ming saat ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Bukan hanya karena budidayanya hampir mencapai alam laut ilahi, tetapi juga karena dia telah melihat 9 bintang istana Dao setelah menyerap energi esensi dari hati Kaisar Agung. Meskipun Lin Ming tidak bisa dikatakan telah mengambil setengah langkah ke 9 bintang istana Dao, dia setidaknya menyentuh ambang gerbang itu. Selama dia bisa mengambil satu langkah ke depan, dia akan bisa memasukinya. Dia telah memperoleh keuntungan dalam transformasi tubuhnya dan sistem budidaya pengumpulan esensi. Pada saat yang sama, vitalitas darah Lin Ming telah 2 kali lipat dari sebelumnya.
Dengan dia menyatu dengan energi esensi dari hati Empyrean Primordius, dia telah sepenuhnya berubah. Di depan Lin Ming, benih lubang hitam muncul. Kekuatan pohon dewa sesat dituangkan ke dalam tombak darah Phoenix tanpa syarat. Kekuatan esensi, energi, dan ilahi menyatu dalam Lin Ming, digabungkan menjadi satu. Kegelapan abadi. Saat tombak ini ditusukkan, langit dan bumi tampak terbelah. Dalam domain tanah murni Dewa Primal dan ruang nenek moyang, Lin Ming adalah dewa ilahi dunia ini, mengendalikan segalanya, menyapu semua rintangan. Kulit Tian Mingzi bermartabat. Dalam sekejap, tangannya saling bertautan, membentuk ribuan segel. Pagoda bencana berputar dengan gila-gilaan saat tulisan emas mulai bersinar di seluruh bagiannya. KKK, kekosongan itu hancur. Serangan tombak Lin Ming berlanjut ke depan, menyebabkan ruang besar runtuh di sekitarnya. Benih lubang hitam menyatu dengan kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi, melolong ke arah Tian Mingzi seperti naga dewa merah dan ungu. Bang! Tombak ini menabrak pagoda bencana, menyebabkan pagoda itu bergetar hebat. Cahaya ilahi muncul, bergulir melintasi langit dan menembus kabut-kabur yang tak berujung. Puluhan ribu roh jahat sejauh puluhan dan puluhan mil tersedot ke dalam ledakan ini, wujud mereka langsung berubah menjadi debu. KKK, dengan pekikan yang menggelegar, retakan dangkal benar-benar muncul di permukaan pagoda bencana. Apa? Murid Tian Mingzi menyusut, kulitnya paling pucat. Sebenarnya ada celah di pagoda bencana. Meskipun ini hanyalah bayangan dari pagoda yang sebenarnya, ia masih berisi gumpalan jiwa roh artefak. Terlebih lagi, itu dibentuk dengan 30% energi esensi pagoda yang sebenarnya. Meski begitu, retakan muncul di pagoda ini karena serangan Lin Ming. Dewa Iblis turun. Tian Mingzi berteriak keras. Seluruh energi dalam dirinya meledak. Energi iblis yang mengepul melonjak di sekelilingnya, berkumpul di pedang sepanjang 8 kaki sebelum ditebas. Kaca, cahaya pedang hitam menebas benih lubang hitam Lin Ming, bertabrakan dengan kegelapan abadi. Pada saat itu, benih lubang hitam berguncang tetapi cahaya pedang juga hancur menjadi ketiadaan, menyebabkan sejumlah besar energi meledak keluar. Lin Ming mundur. Dalam tabrakan tadi dia memang menerima serangan balik yang hebat dari energi itu. Tapi, vitalitas darah Lin Ming mendidih, dan bukannya terpengaruh secara negatif oleh dampak ini, hal itu menyebabkan darahnya mendidih dengan kegembiraan yang lebih besar, seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Di sisi lain, situasi Tian Mingzi jauh lebih buruk. Dia hanyalah sebuah avatar dan setiap kali sedikit energi atau vitalitas darah habis, mustahil baginya untuk memulihkannya. Dalam tabrakan frontal tadi, dia telah menghabiskan banyak sekali kekuatan. Kulitnya pucat dan tubuhnya mulai kabur. Dan, hal yang paling dibenci adalah retakan muncul pada alat ajaibnya, pagoda bencana. Alasan terjadinya hasil ini adalah karena dia telah bertarung dalam domain yang diciptakan oleh tanah murni Dewa Primal dan ruang nenek moyang. Tidak dapat dihindari bahwa kekuatan Tian Mingzi akan ditekan. Saat ini, kulit Tian Mingzi menjadi gelap gulita. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya bisa mengalahkan Mo Eversnow saja, tapi sekarang dia bahkan bukan tandingan Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Kulit Tian Mingzi sangat jelek. Dia telah membayar harga yang mahal untuk mengejar Lin Ming ke alam bawah, dan dia melakukannya karena sangat penting bahwa dia menebang Lin Ming dan memadamkan semua masalah di masa depan. Tapi sekarang, membunuh Lin Ming akan lebih sulit daripada naik ke surga. Dia sangat menyadari bahwa begitu Lin Ming kembali ke alam ilahi, dia hanya bisa melarikan diri seperti anjing liar dan menyerahkan tanah suci Skydark, menjadi buronan yang melarikan diri ke seluruh alam semesta. Fondasi yang dia bangun selama 50.000 tahun akan langsung hancur. Bab 1370, ambil kenangan. Saat ini, Tian Mingzi menyadari bahwa tinggal di sini tidak ada artinya. Tidak mungkin dia membunuh Lin Ming. Jika dia tetap tinggal, avatarnya mungkin akan dibunuh oleh Lin Ming dan Mo Eversnow sebagai gantinya. Tian Mingzi sudah memutuskan untuk mundur, namun saat ini dia dikelilingi oleh tanah suci Dewa Primal. Meskipun pagoda bencana mampu menahannya, ingin melarikan diri dari sini akan sulit. Tian Mingzi tidak ingin kehilangan avatar ini. Ini adalah avatar yang terbentuk dari pemotongan tangannya dan dia bahkan menempatkan segumpal jiwanya di dalam. Jika ia kehilangannya, hal itu akan menghabiskan sejumlah besar energi esensi dan kultivasi dirinya yang sebenarnya, bahkan merusak jiwanya. Sebelumnya, Tian Mingzi telah bekerja dengan ras suci. Dengan bantuan para santa, Tian Mingzi secara bertahap mulai menyentuh ranah Empyrean setengah langkah. Begitu dia mengambil langkah ini, hanya masalah waktu baginya untuk menjadi seorang Empyrean. Namun, jika dia kehilangan avatarnya sekarang, hal ini akan menyebabkan kerusakan parah dan permanen pada fondasinya, menyebabkan dia terjebak di puncak batas Raja Dunia untuk waktu yang lebih lama. Ini bukanlah kerugian yang bisa dia tanggung, itu akan sangat mempengaruhi batas masa depannya. Ambisi Tian Mingzi sangat besar. Setelah melakukan kontak dengan para santo, dia bahkan tidak puas menjadi seorang Empyrean lagi. Dia ingin menjadi dewa sejati dan bahkan mencari jalan sejati menuju kehidupan abadi. Bagaimana dia bisa membiarkan sebagian dari tubuh fananya dihancurkan seperti ini? Dia tetap sangat waspada saat dia menyelidiki tanah suci Dewa Primal untuk mencari kekurangan apapun. Apakah menurutmu ada kemungkinan kamu bisa melarikan diri ke sini? Mo Eversnow mencibir. Telapak tangannya menyatu dan kemudian terpisah saat seberkas cahaya muncul di antara keduanya. Ini adalah pedang energi yang dibentuk oleh energi asal murni yang terkondensasi.
Hari ini, kamu akan meninggalkan avatarmu ini di sini. Mo Eversnow tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menebas Tian Mingzi. Pada saat yang sama Lin Ming juga bergerak, tombak darah Phoenix di tangannya berputar dengan kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi. Penghakiman Dao Surgawi, Mo Eversnow dan Lin Ming, satu kiri, satu kanan, keduanya bergegas menuju Tian Mingzi. Bahkan jika mereka sendirian, salah satu dari mereka bisa melawan Tian Mingzi. Khususnya, Mo Eversnow benar-benar bisa membunuh Tian Mingzi sendirian. Namun, mereka tidak ingin melakukan hal seperti itu. Menghadapi sampah seperti Tian Mingzi, perilaku seni bela diri yang terhormat hanyalah lelucon. Membunuh avatar Tian Mingzi dengan kekuatan yang luar biasa adalah satu-satunya cara yang benar untuk melakukannya. Sialan semuanya, Tian Mingzi mengertakkan gigi. Di belakangnya, pagoda bencana mulai bersinar dengan cahaya cemerlang, menstabilkan langit di atas. Sementara itu, dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke pagoda ini. Hantu Dewa Iblis Asura mulai muncul di sekitar Tian Mingzi, mempertahankan penghalang terakhir dari domain iblis abadi. Namun, apapun yang dia lakukan tidak ada gunanya, perbedaan di antara mereka terlalu besar, terutama melawan Mo Eversnow. Di dalam tanah suci Dewa Primalnya, dia adalah penguasa absolut, yang mengendalikan segalanya. Sebuah pedang ditebas. Sebelum cahaya pedang tiba, tekanan dari pedang dan hukum sudah jatuh dari langit. Bahkan di dalam domain iblis abadi, Tian Mingzi merasakan seluruh vitalitas darahnya berjatuhan, esensi sejatinya menjadi kacau. Pada saat yang sama, penghakiman surgawi Dao Lin Ming juga tiba. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi terjalin menjadi lautan merah dan ungu. Api melolong, guntur mengepul. Kakak-kakak, serangan dari kedua belah pihak digabungkan menjadi satu. Pagoda bencana bergetar hebat ketika retakan mulai menyebar melalui bentuknya seperti jaring laba-laba yang tumbuh, itu akan segera rusak. Wajah Tian Mingzi menjadi gelap. Dia memaksakan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya, tapi apapun yang dia lakukan, itu sia-sia. Hanya dalam beberapa saat, terdengar suara pecah yang keras saat pagoda bencana pecah, memudar menjadi abu. Tian Mingzi memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Tian Mingzi terlempar beberapa mil jauhnya. Namun meskipun dia terjatuh dalam jarak yang sangat jauh, tanah suci Dewa Primal masih mengikutinya sepanjang waktu, melindunginya di dalam sehingga dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri melalui kehampaan. Sosok Tian Mingzi menjadi semakin kabur dan kulitnya berubah suram. Anda akan membayar harga yang mahal. Bahkan jika avatarku tidak dapat melarikan diri ke sini hari ini, aku akan mengaktifkan keterampilan misteriusku dan meninggalkan bekas energi esensi daging dan darahku di tubuhmu. Lalu, di masa depan, diriku yang sebenarnya akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Tian Mingzi membuat satu ancaman terakhir. Hahaha. Lin Ming tertawa liar. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri berbicara? Apakah Anda mengerti betapa konyolnya suara Anda? Anda telah berkolusi dengan ras suci. Demi ambisimu sendiri, kamu bahkan tak segan-segan mengkhianati sesamamu. Setelah saya kembali ke alam ilahi, saya akan mengumumkan kebenaran ini kepada publik. Saya percaya bahwa ketika impian surgawi Empyrean dan alam semesta Empyrean yang luas mengarungi mayat orang suci di cincin spasial saya, mereka akan mempercayai kata-kata saya tanpa keraguan. Pada saat itu, bukan kamu yang mengejarku, tetapi semua orang di bawah langit yang mengejarmu. Kata-kata Lin Ming benar-benar menyodok kelemahan fatal Tian Mingzi. Wajah Tian Mingzi berubah seolah-olah seseorang telah menyentuh skala kebalikannya. Lin Ming, kamu mendekati kematian. Lin Ming tertawa sekali lagi. Betapa lucunya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan merahasiakan ini untukmu? Tian Mingzi sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Senyuman tajam terlihat di wajahnya. Mungkin apa yang Anda katakan itu benar, tetapi pada hari bencana besar mendekat, apakah menurut Anda ras suci akan dikalahkan, atau akankah umat manusia dikalahkan? Apakah menurutmu sungai yang tak terelakkan yang akan menghanyutkan dunia ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh pengkhianatanku saja? Hahaha, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, orang-orang suci 10 kali lebih kuat dari manusia. Manusia hanya mempunyai satu alam ilahi, namun para saint menguasai lebih banyak alam. Orang bijak bisa mengenali keadaan. Saya hanyalah seseorang yang mengikuti tren dan membuat keputusan paling tepat di dunia ini. Suatu hari, Anda akhirnya akan menyadari bahwa pilihan saya selama ini benar. Ketika ras suci menguasai dunia ini, saya akan menguliti Anda hidup-hidup sampai tidak ada apapun selain jiwa dewa Anda yang tersisa. Saya akan menyiksa Anda selama 100.000 tahun dan membuat Anda menderita dengan cara yang paling menyedihkan. Tian Mingzi berkata dengan penuh kebencian, suaranya sama menghantuinya seperti tangisan hantu yang melengking. Tian Mingzi telah bergabung dengan pihak ras suci. Salah satu alasannya adalah karena ambisinya yang besar, namun alasan lainnya datang dari fakta bahwa ia menyadari bahwa umat manusia mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk kalah dari ras suci. Entah itu di dunia seniman bela diri atau dunia fana, ketika dua pihak bertarung, karena berbagai alasan, akan selalu ada pengkhianat dan pembelot. Khususnya ketika satu pihak jauh lebih kuat dari pihak lainnya. Perlombaan orang suci benar-benar jauh lebih tangguh daripada umat manusia. Di zaman kuno, ras suci, ras manusia, dan ras jiwa semuanya ada secara setara, mengendalikan 33 langit berlapis secara bersama-sama. Namun setelah itu, umat manusia mulai semakin sedikit mengendalikan alam semesta.
Setiap kali alam semesta jatuh ke tangan musuh, kekuatan umat manusia akan semakin melemah. Ketika bencana besar benar-benar tiba, mustahil untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada umat manusia, yang hanya menduduki alam ilahi. Saya tidak bisa memprediksi tren dunia, tapi yang bisa saya prediksi adalah Anda pasti akan mati sebelum itu. Lin Ming berteriak keras saat dia mengayunkan tombaknya keluar. Pada saat itu, tanda segel ilahi yang tak terhitung banyaknya menyapu ke arah Tian Mingzi, menutupi langit. Di sekitar Tian Mingzi, domain iblis abadi dikompresi hingga kurang dari 100 kaki di sekitarnya. Segel ini jatuh ke sejumlah besar iblis ganas, langsung mengubahnya menjadi abu. Astaga, tombak darah Phoenix menembus kehampaan. Tian Mingzi buru-buru mundur. Namun, esensi sejati pelindungnya tersapu oleh cahaya tombak Lin Ming, menyebabkannya meledak berkeping-keping. Setelah nyaris mengimbangi cahaya tombak ini, bahkan sebelum Tian Mingzi bisa mengatur napas, serangan Mo Eversnow juga tiba. Mo Eversnow saat ini jauh lebih kuat dari Lin Ming. Serangannya tidak dapat dihentikan. Brengsek, Tian Mingzi dengan putus asa membakar esensi darahnya, menebas dengan pedang sepanjang 8 kaki. Namun, saat ini, Tanah Suci Dewa Primal mengambil kesempatan ini untuk menerobos celah esensi sejati pelindung Tian Mingzi yang hancur dan mengebor ke dalam tubuhnya. Tubuh Tian Mingzi bergetar, kekuatannya segera melemah secara dramatis. Ding! Dengan suara dering yang keras, pedang Tian Mingzi terlempar. Pedang Mo Eversnow ditebas di bahu kiri Tian Mingzi. Pedang energi menebas, merobek tubuh Tian Mingzi dan membelah paru-parunya serta lebih dari 20 tulang rusuknya. Saat pedang Mo Eversnow menebas, sejumlah besar darah berjatuhan. Tian Mingzi hampir terbelah dua karena serangannya. Pada saat itu, mata Tian Mingzi berkaca-kaca tanpa respon sama sekali. Yang dia rasakan hanyalah perasaan dingin yang menembus dadanya. Dari belakang, tombak berlumuran darah Lin Ming telah menembus tubuhnya, muncul dari dadanya. Seperti ini, Tian Mingzi tertusuk oleh tombak Lin Ming. Tubuhnya yang tidak lengkap tergantung di atas tombak darah Phoenix, darah merah kental mengalir ke bawah batangnya. Ini adalah batas dari sebuah avatar. Meskipun Tian Mingzi kuat, setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia menjadi semakin lemah. Setelah beberapa putaran pertarungan sengit, dia tidak mampu mempertahankan kondisi puncaknya. Adapun Lin Ming dan Mo Eversnow, vitalitas darah mereka sepertinya tidak ada habisnya. Mereka bisa bertarung terus-menerus selama berhari-hari. Tian Mingzi sudah berada di pihak yang kalah, dan di bawah ketidakseimbangan kekuatan, dalam putaran serangan ini dia dibunuh oleh Lin Ming dan Mo Eversnow. Tian Mingzi menggenggam tombak darah Phoenix di satu tangan dan pedang energi Mo Eversnow di tangan lainnya, telapak tangannya basah oleh darah. Tanpa kata-kata, yang dia lakukan hanyalah menatap Mo Eversnow dan Lin Ming dengan kebencian yang tak terselubung. Darahnya bocor saat kekuatan semakin memudar dari tubuhnya. Tubuhnya mengecil, layu, hingga akhirnya tinggal tangan yang terputus. Ini adalah sumber avatar Tian Mingzi. Selain tangan ini, ada juga gumpalan api jiwa yang perlahan menyala di sekitar tangan yang berlumuran darah. Api jiwa ini melaju seolah-olah dia ingin melarikan diri, tapi itu dengan paksa dikunci oleh hukum impian ilahi Lin Ming. Ini adalah sisa jiwa yang ditinggalkan Tian Mingzi di avatarnya untuk menjamin keberhasilan dalam membunuh Lin Ming. Tian Mingzi bahkan telah mengirimkan secercah jiwanya, semua untuk memungkinkan avatarnya memiliki hukum dan metode budidaya yang tersedia untuk mengalahkan Lin Ming. Menghadapi musuh seperti Lin Ming, jika dia tidak mendapat dukungan hukum dan metode budidaya maka mustahil untuk menang. Lin Ming mencibir. Dia memegang gumpalan api jiwa ini seperti elang yang sedang menggenggam seekor ayam. Untuk sementara waktu, gumpalan api jiwa ini hampir hancur di tangan Lin Ming. Lin Ming, pelan-pelan. Jangan hancurkan, Mo Eversnow berkata dengan lantang. Kakak magang senior, apa rencanamu dengan itu? Apakah Anda benar-benar berencana menyempurnakannya? Ini hanyalah sebagian dari jiwanya, tidak akan ada artinya sama sekali. Lin Ming ingin menggunakan hukum mimpi ilahi untuk secara langsung menyempurnakan gumpalan jiwa ini dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa murni. Dia ingin menghindari tipuan Tian Mingzi dan mengurangi jumlah potensi masalah. Tapi sekarang, Mo Eversnow telah menghentikannya melakukan hal itu. Mo Eversnow berkata, meskipun ini hanya segumpal jiwa yang tidak berarti, Tian Mingzi meninggalkan banyak barang berharga di dalamnya untuk menjamin bahwa dia akan mampu membunuhmu. Misalnya, metode budidaya dan hukum. Setelah saya menyatu dengan permaisuri surgawi senior Xuanxing, kekuatan saya meningkat pesat. Saya mungkin bisa mengaktifkan Magic Cube untuk membatalkan tanda roh dari gumpalan jiwa ini, mengubahnya menjadi fragmen jiwa yang dimurnikan sehingga Anda dapat menyerap ingatannya. Mo Eversnow perlahan berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming kaget saat mendengar ini. Aktifkan Magic Cube untuk mengubah pecahan jiwa ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.